Aku benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Gadis itu setiap malam harus tidur di bawah jembatan yang dingin, lalu dengan tangannya mencengkeram tanah yang basah oleh darah ayam. Jari-jarinya bisa memerah dan mengeluarkan cairan merah, baru dia puas tidur sambil memeluk mayatmu yang kaku. Tapi kau sama sekali tidak kenal gadis ini. Hanya saja setiap kali dia berbaring di sisimu dengan berlumuran darah, hatiku tiba-tiba berdebar aneh. Nishang, kau mungkin sudah tidak ingat aku. Aku adalah Xinian, si kacang kecil. Seharusnya aku menemanimu, tapi Xiao Rong ini baunya seperti itu. Xiao Douye. Kenapa dia? Dalam ingatan, seorang gadis kecil yang lemah lembut dan pendiam, dia pindah ke sini di tahun ketiga SMA. Menjadi teman sekelasku. Kurus seperti tauge, sekali angin bertiup bisa terbang. Tapi gadis yang lemah dan kecil seperti itu, malah ditelanjangi oleh pelaku bullying dan bersembunyi di sudut menggigil. Dan hari itu aku tanpa sengaja memberinya jaket. Ternyata jaket itu disimpan sampai sekarang. Dia menyukaiku. Nishang, di kehidupan selanjutnya, dia berharap aku bisa bertemu denganmu lebih awal. Gadis itu menutup mata, tubuhnya condong ke depan, air mata mengalir dari sudut matanya. Aku sadar apa yang akan dia lakukan. Aku berlari seperti orang gila, ingin memeluk gadis yang jatuh itu. Jangan, Xinian. Jangan, jangan, tapi... Ujung jari-jarimu menembus tubuhku, benar-benar seperti dalam parfum. Kehidupan selanjutnya, aku ingin menjadi istrimu, bolehkah? Jangan. Jangan, jangan, Xinian, jangan. Jangan, jangan. Aku tiba-tiba membuka mata. Wajahku penuh air mata, melihat sekeliling. Sui Cheng, kau keluar sini. Berkaca dululah, apa hakmu untuk mengejar Lin Kingsui? Sui Cheng? Kita tidak mungkin. Kita harus belajar dengan baik, tidak boleh pacaran dini. Itu suara Lin Kingsui. Mustahil. Aku mengejar ratu sekolah tercantik selama 8 tahun. Di kehidupan sebelumnya, aku melihat dia dan pria yang baru dikenal setengah bulan. Pergi ke hotel. Kemudian salah bergaul, ditipu oleh teman SMA hingga kehilangan semua harta. Ayahku juga karena tidak punya uang berobat, pergi dalam kesakitan dan penyesalan. Dan aku sendiri di puncak pengangguran. Ditinggalkan di bawah jembatan, seperti anjing mati, mati kedinginan di pagi itu. Pagi dengan salju lebat. Chengge, bagaimana? Ratu sekolah besar datang menemuimu? Membuatmu menangis terharu? Seorang pria gemuk mendekat, wajah tembemnya penuh senyum licik. Liang, sahabatku di SMA. Tapi orang ini, kemudian demi aku, dia ditebas hingga mati di jalan. Kalau tidak, aku tidak akan dibunuh dan dibuang ke bawah jembatan. Di kehidupan sebelumnya, ratu sekolah menolak 99 kali pengakuanku. Sampai melihat video mesra yang dikirim pria itu. Demi seorang wanita yang tidak mencintaiku. Meninggalkan kehidupan indahku, dan membuat ayahku yang selalu memanjakanku tidak punya uang berobat. Aku benar-benar binatang. Hei, kau mendengarkanku atau tidak? Sebelum Lin Kingsui selesai bicara. Aku merebut bunga dari tangannya, mendorongnya pergi, lalu memberikannya kepada ketua tingkat. Aku tahu aku tampan, gagah, menawan, semua orang suka. Bunga pun mekar melihatku. Tapi aku hanya legenda, jangan terpikat padaku. Aku terima niat baikmu. Tapi kita tidak mungkin, harus mengutamakan pelajaran. Bunga yang kau berikan padaku. Aku akan memberikannya kepada Bu Liu, sebagai persembahan. Bunga? Bukankah itu untukku? Kenapa jadi aku yang memberimu? Dan lagi, aku datang untuk mengembalikan bunga, bukan untuk menyatakan cinta. Lin Kingsui juga tampak terkejut. Saat ini, dia merasa sangat terhina. Di matanya yang jernih berkumpul kabut. Liu Ruyan buru-buru menerima bunga, tapi ekspresinya juga aneh. Sui Cheng mengejar ratu sekolah. Masalah Lin Kingsui diketahui seluruh sekolah. Aku terima niatmu, selanjutnya belajarlah dengan baik. Jangan nakal lagi. Lin Kingsui berlari pergi dengan suara terisak, teman-teman perempuannya segera mengejar. Tiba-tiba, aku perhatikan di samping Liu Ruyan, ada seorang gadis yang kurus dan pucat. Matanya penuh ketakutan. Xinian, hatiku cemas, aku meraih lengan gadis itu. Hahaha, Bu, ini murid baru, kan? Di tempatku juga ada kursi kosong, biarkan dia menjadi teman sebangkuku. Gadis itu terkejut, ingin mundur. Tapi tanganku kuat, dia hanya bisa menatapku dengan takut. Aku menarik Xinian ke baris paling belakang. Aku sama sekali tidak peduli dengan tatapan orang-orang di sekeliling, aku menarik Xinian dan berjalan ke baris paling belakang. Xinian dengan takut merapat ke sudut meja, tidak berani menatapku. Bukankah dia terlalu pemalu? Tidak bisa, harus membuatnya menjadi optimis. Dan juga, wajahnya pucat dan kurus, sekilas terlihat kekurangan gizi. Gadis kecil ini harus diberi asupan yang baik. Namun, Xinian yang berusia 18 tahun cukup lucu. Liu Ruyan sedang menjelaskan lembar ujian bulanan. Aku buru-buru mengeluarkan kertas ujian bahasa Inggris yang kusut dari meja belajar yang berantakan seperti tumpukan sampah, lalu meletakkannya di antara kami berdua. Melihat tanda silang merah di kertas ujian, wajah tuaku memerah. Masih kurang dari setahun, entah apakah nilai ini bisa diperbaiki. Jika aku mendapat nilai lebih baik, pasti akan meninggalkan kesan positif pada Xinian.
Namun segera aku menyadari bahwa aku terlalu banyak berpikir. Gadis itu tidak memiliki kesan buruk terhadapku karena tanda silang merah di kertas, malah dia dengan suara pelan mulai menjelaskan soal-soal yang salah. Soal ini jawabannya A, karena tidak mengerti, berdasarkan artikel untuk menilai apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Mataku berbinar. Ah, Xinian baik sekali. Aku sangat menyukainya, tetapi segera menyadari bahwa diriku sepertinya sudah berevolusi. Sebelumnya, poin pengetahuan yang tidak bisa aku pahami dan ingat. Sekarang mendengarkan sekali saja langsung mengerti, pikiran sangat jernih. Apakah ini yang disebut ceat setelah reinkarnasi? Aku buru-buru menunjuk soal-soal salah lainnya dan meminta gadis di depanku untuk menjelaskan. Gadis muda itu mengerutkan alisnya, dalam hati berpikir, dia sebenarnya rajin belajar ya. Tampaknya agak berbeda dari penampilannya. Mungkinkah aku salah paham padanya? Senyum di wajahku semakin cerah. Xinghua dan Peking bukanlah mimpi. King Sui, jangan menangis. Kami tidak akan pedulikan bajingan itu. Bagaimana bisa dia membuang begitu saja? Memperlakukan King Sui kami seperti ini? Beberapa teman perempuan mengelilingi Lin King Sui dan bergumam. Lin King Sui, dengan mata merah, menatap keluar pintu. Tidak melihat sosok yang biasa terlihat. Biasanya setelah kelas, Sui Cheng akan berdiri di pintu sambil melakukan pose keren. Namun hari ini, begitu Xinian duduk, aku tersenyum dan mendekat. Xinian, aku lupa memperkenalkan diri. Aku adalah teman sebangkumu. Sui Cheng, ternyata kamu Sui Cheng. Nama yang indah. Beruntung sekali. Ini adalah hadiah pertemuan pertamaku untukmu. Aku memberikan sebutir permen susu dan sepotong roti kepada gadis itu. Terima kasih, aku. Aku tidak bisa menerimanya. Jika tidak mau, aku akan buang. Aku tidak peduli, katakan buang ya buang. Baiklah, Xinian menerima camilan itu, karena keluarganya miskin. Orang tuaku sejak kecil mengajariku untuk tidak membuang-buang makanan. Hehe. Teman sebangku kecilku hebat sekali, ternyata belajar dengan baik. Penampilan serius teman sebangkuku sangat lucu. Aku sangat ingin mencubit pipinya. Entah apa yang terjadi jika mencubitnya. Aku tersenyum tipis. Gadis itu mengangkat kepala dan kebetulan melihatnya, sedikit takut. Su, ada apa denganmu? Kamu terlalu kurus, tidak banyak daging di wajah. Aku dengan lembut mencubit pipi kecil Xinian. Ah, kamu. Wajah gadis itu langsung memerah. Dia buru-buru menundukkan kepala, tidak berani melihatku, pikirannya kacau. Su Yicheng, apa yang ingin dilakukan? Senyum di wajahku semakin cerah. Wah, teman sebangkuku pemalu sekali. Telinganya saja merah. Ah, sangat lucu. Kenapa di kehidupan sebelumnya aku tidak menyadarinya? Masa muda tidak tahu kebaikan teman sebangku kecil. Salah menganggap lelucon sebagai harta. Tiba-tiba teriakan marah guru matematika membuatku kaget. Sui Cheng, jika kamu tidak belajar, jangan ganggu Xinian belajar. Kamu tidak mau kuliah, tapi Xinian mau. Aku mengangkat kepala dan melihat tatapan Zhang Dalei yang hampir menyemburkan api. Aku tersenyum canggung. Guru, aku sedang meminta penjelasan soal kepada Xinian. Kamu pikir aku tidak melihat? Itu yang namanya meminta penjelasan? Sudah mencubit pipi gadis kecil, masih bilang meminta penjelasan? Aku malu mengungkapmu. Guru, Sui Cheng tadi benar-benar bertanya soal padaku, suara lemah gadis itu terdengar. Teman sebangku kecilku ternyata berbicara untukku. Terlalu baik, sungguh terlalu baik, membuatku ingin menangis. Di dalam kelas, gadis itu duduk sendirian. Perutnya tidak bisa menahan diri mengeluarkan suara. Dia mengelus perutnya yang keroncongan, pandangannya juga gelap. Tubuhnya sudah kurus, ditambah tidak makan tepat waktu, tiba-tiba mengalami hipoglikemia. Tangan kecil Xinian pucat, dia berusaha agar tidak jatuh, memejamkan mata dan berusaha rebah di meja. 2 atau 3 menit kemudian, perlahan membuka mata. Mulutnya dipenuhi aroma manis roti. Wajah kecilnya yang cantik menunjukkan ekspresi kenikmatan. Roti seperti ini, aku baru pertama kali makan. Satu roti harganya lebih dari 1 yuan. Terlalu mahal, dia tidak tega membeli camilan mahal seperti ini. Inikah roti? Enak sekali. Ah, ternyata dia tidak pergi makan. Jadi di sini makan roti. Lihat penampilanmu yang miskin, roti 1 yuan saja sudah membuatmu senang begini. Xinian kaget dengan suara yang tiba-tiba itu. Menoleh ke belakang, dia melihat Chen Zihan berdiri di pintu. Wajahnya penuh ejekan. Dia memakai sepatu kulit kecil, gaun putih, dan ekor kuda tinggi. Tubuh gadis itu sedikit gemetar, bibirnya bergetar. Dia tahu siswi ini akan datang untuk mengganggunya. Dulu ketika orang-orang itu mengganggunya, wajah mereka penuh ejekan seperti ini. Dia mencengkeram ujung bajunya erat-erat. Tidak berani menatap Chen Zihan. Masih 1 tahun, asalkan lewat. Lulus kuliah, tidak akan diganggu lagi. Dia dari desa Meng, keluarganya sudah tidak punya uang untuk makan. Aku tidak boleh cari masalah. Aku harus belajar dengan baik. Orang tua berilmu di desa selalu bilang. Asalkan belajar dan lulus kuliah, semuanya baik-baik saja. Ejekan di wajah Chen Zihan semakin pekat. Dia melangkah ringan ke depan Xinian. Jari-jarinya mengusap rambut gadis itu. Ah, sudah takut? Chen Zihan tiba-tiba mencengkeram dagu Xinian, wajahnya penuh kebengisan. Maaf. Aku tidak sengaja.
Xinian tidak berani menatap Chen Zihan, hanya bisa meminta maaf dengan suara pelan. Tapi dia benar-benar tidak tahu apa yang telah dia lakukan. Sekarang tahu salah, sudah terlambat. Chen Zihan melepaskan tangan yang mencengkeram dagu Xinian, lalu meraih tempat sampah di samping dan menuangkan semua sampah ke atas kepala gadis itu. Berbagai sampah menimpa Xinian, tapi dia tidak berani melawan, hanya bisa menunduk dan menahan diam-diam. Chen Zihan melihat Xinian yang penuh sampah, tertawa terbahak-bahak. Sampah memang harus bersama sampah. Keterlaluan. Tiba-tiba dia punya ide, menarik tempat sampah ke wastafel dan mengisinya penuh air. Menuangkannya dari atas kepala gadis itu. Tadi makan roti, mulutmu kering kan? Biar ku beri kamu minum. Chen Zihan melihat gadis yang basah kuyup, rasa superioritasnya semakin kuat. Orang seperti Xinian harus diinjak-injak olehku. Mengangkat tangan, hendak menampar Xinian, tubuh Chen Zihan bergetar. Baru mau menoleh ke belakang. Merasa punggungnya sakit, tubuhnya jatuh berat ke tanah. Xiao Tongtong. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak mempedulikan Chen Zihan yang jatuh, dengan cemas membersihkan sampah dari tubuh Xinian. Su Yicheng. Xinian mengangkat kepalanya, mata besar dan berair penuh kebingungan dan kegembiraan. Kenapa dia membantuku? Bukankah dia siswa nakal? Dia tampak sangat khawatir padaku. Perasaan ini sangat nyaman. Melihat Xinian yang menatapku dengan bingung, aku hampir menangis. Nian, ada apa? Jangan menakutiku. Aku menggunakan bajuku untuk mengusap air kotor di wajah gadis itu. Aku tidak apa-apa. Gadis itu berbicara dengan lemah. Kau membuatku takut, jangan seperti ini lagi. Dengan penuh kasih sayang, aku meraih seragam sekolahku dan celana olahraga yang biasa kupakai, lalu membantu Xinian keluar dari kelas. Ah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mulai sekarang, ada aku. Aku menopang Xinian sambil menghiburnya. Aku tidak apa-apa, sudah terbiasa. Asalkan bisa belajar, itu sudah sangat baik. Gadis itu memaksakan senyum. Gadis ini sudah sering diganggu selama bertahun-tahun. Tapi andai saja di kehidupan sebelumnya aku bisa menyadarinya lebih awal. Mulai sekarang, ada aku. Tidak ada yang berani mengganggumu. Tidak lama, mereka sampai di toilet. Aku memberikan seragam dan celana olahraga pada Xinian. Jangan bengong. Cepat ganti baju. Kalau masuk angin dan sakit, itu tidak baik. Tidak apa-apa. Bajunya akan kering sebentar lagi. Gadis itu menggelengkan kepala. Jangan begitu, kalau tidak aku akan marah. Mulai sekarang aku tidak akan pedulikan kamu. Wajahku menjadi muram, lalu mendorong baju itu kembali. Xinian mengangkat kepala menatapku yang muram. Entah kenapa dia merasa khawatir jika aku tidak akan peduli padanya. Dia segera berlari ke toilet. Su Yicheng, aku tahu kau sengaja membuatku marah. Tidak apa-apa. Asalkan kamu minta maaf padaku, aku akan memaafkanmu. Lin Qingsui melihat Su Yicheng menunggu di tangga, mengira dia sengaja berdiri di sana untuk menciptakan kesempatan bertemu dengannya. Hatinya sangat senang, memutuskan asalkan dia minta maaf, dia masih bisa membiarkannya membantu membelikan makan. Kakak, apa kau berbicara denganku? Lin Qingsui dan Li Xiaoxiao terkejut. Di sini hanya ada 3 orang. Kalau bukan denganmu, dengan siapa lagi? Su Yicheng. Aku tahu aku memang agak dingin padamu sebelumnya. Mulai sekarang aku akan memberimu sedikit perhatian. Melihat Lin Qingsui yang masih bersikap angkuh. Aku tertawa. Jadi kakak ini masih menganggapku sebagai penjilat sebelumnya. Dengan senyumannya saja dia bisa membuatku menjilat. Menempelkan wajah panas ke pantat dinginnya. Kakak, kau bercanda? Kau tidak bercermin? Masih tidak tahu diri? Wajah Lin Qingsui memerah. Su Yicheng, teman sekelas. Begini benar? Xinian saat itu keluar dari toilet dengan pakaian dan celanaku. Seragam yang longgar seperti selubung. Membungkus tubuh mungilnya, betis putihnya terbuka. Pakaian kotor dipegang di tangannya. Aku melihatnya, hatiku hampir meleleh. Lucu sekali. Cantik, cantik. Setelah dipuji seperti itu, Xinian tersipu dan menundukkan kepala. Li Xiaoxiao dan Lin Qingsui tertegun. Mereka melihat bahwa pakaian yang dikenakan gadis manis ini adalah milik Su Yicheng. Tapi siapa gadis ini? Belum pernah melihatnya, poninya panjang, hampir menutupi setengah wajahnya. Jadi sulit melihat wajahnya dengan jelas. Su Yicheng, kamu keterlaluan. Aku tidak akan bicara denganmu. Lin Qingsui menghentakkan kakinya dengan kesal, lalu pergi tanpa menoleh sambil menarik Li Xiaoxiao. Su Yicheng, ini? Nian menatapku dengan ketakutan. Apakah aku membuat masalah lagi? Gadis itu sangat cantik. Pasti dia pacar Su Yicheng. Nian berputar-putar kebingungan, dia tidak ingin membuat Su Yicheng tidak nyaman. Karena jika begitu, dia mungkin tidak akan peduli padanya. Su Yicheng adalah orang pertama yang begitu baik padanya. Ada apa? Aku menatap gadis itu dengan bingung. Maaf, seharusnya aku tidak memakai bajumu, menyebabkan pacarmu salah paham. Setelah berkata begitu, Nian hendak mengganti bajunya. Teman sebangku kecil, apa yang kamu katakan? Aku tidak punya pacar. Aku meraih tangan kecil Nian, wajahnya langsung memerah, dia menunduk tidak berani menatapku. Aku merasakan hangatnya tangan kecil di genggamanku, seluruh tubuhku seperti meledak, kita bergandengan tangan. Ah, ayah, anakmu hebat.
Hari ini berhasil. Belum sempat aku merasakan kehangatan lembut di tanganku. Nian-Nian dengan wajah merah menarik tangannya kembali. Aku. Melihat teman sebangkunya yang bicara terbata-bata. Hatiku sangat senang. Teman sebangku kecil, kamu terlalu baik hati. Aku merebut baju basah yang dipegang tangannya yang lain. Jangan banyak bicara, aku laki-laki. Harus membantu perempuan membawakan barang. Aku melotot ke Nian-Nian, membuat gadis kecil itu takut untuk menatapku lagi. Keduanya kembali ke kelas, dan ruangan sudah bersih. Semua orang tidak kaget melihat Nian-Nian memakai bajuku. Karena mereka sudah mendengar kejadian tadi. Bang Cheng, Guru Liu menyuruhmu dan siswa baru menemuinya di kantor. Seorang laki-laki bernama Ling Fen datang padaku, aku mengangguk. Aku melirik beberapa gadis yang biasanya dekat dengan Chen Zihan, lalu membawa Nian-Nian ke kantor Liu Ruyan. Baru sampai di kantor, terdengar suara tangisan Chen Zihan. Bu Guru, lihat wajahku hampir rusak. Kamu harus mengeluarkan Liang dari sekolah. Omong kosong, percaya atau tidak, hari ini benar-benar akan kubuat wajahmu rusak. Liang juga membalas dengan marah. Tiba-tiba, aku melihat Nian-Nian berdiri di tempat, wajahnya penuh ketakutan. Aku menghela napas, tahu bahwa kejadian ini sangat memukul Nian-Nian. Aku berjalan ke depannya, mendekatkan wajahku, mengusap rambutnya dengan lembut, dan berkata dengan lembut. Tidak apa-apa, ada aku. Nian-Nian terkejut, mundur selangkah, wajahnya langsung memerah. Dia mau apa? Kenapa mendekat begitu? Tapi sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, aku sudah meraih tangannya dan masuk ke kantor Liu Ruyan. Bu Guru, kamu mencari kami? Liu Ruyan melirikku, lalu mengalihkan pandangan ke Nian-Nian yang wajahnya merah. Dan menunduk, melihat pakaian yang kebesaran dan model laki-laki itu. Dia kira-kira sudah tahu siapa yang benar antara Liang dan Chen Zihan. Su Yicheng, tadi Li yang bilang Chen Zihan mengganggu Nian-Nian. Dan kamu menyuruh Li yang memukul Chen Zihan? Aku terkejut. Tapi melihat bekas tamparan di wajah Chen Zihan, aku mengangguk puas pada Liang. Anak ini masih mengerti aku seperti biasa. Aku memuji dalam hati. Benar, dia mengandalkan uang keluarganya yang banyak untuk melakukan kekerasan pada Nian-Nian yang baru pindah. Aku dan Li yang hanya membantu karena melihat ketidakadilan, aku tidak takut sama sekali. Masalah ini sepenuhnya benar di pihakku. Kamu bohong, aku hanya tidak sengaja menumpahkan air ke Nian-Nian. Bagaimana bisa kamu bilang aku mengganggu mereka? Chen Zihan mendengar itu, langsung melompat seperti kucing betina yang marah. Bu Guru, jangan dengar omongan mereka. Aku tidak sengaja. Bu Guru, percayalah padaku, aku murid baik. Mereka murid nakal. Bagaimana mungkin Bu Guru percaya pada murid nakal daripada murid baik? Liu Ruyan melirik Chen Zihan, lalu berkata dengan nada tidak senang. Ini kantor? Bukan rumahmu? Diamlah. Chen Zihan pun terdiam. Tapi air matanya terus mengalir. Nian-Nian, apa yang dikatakan Su Yicheng dan mereka itu benar? Liu Ruyan bertanya dengan lembut. Saat Nian-Nian mengangkat kepala, dia melihat Chen Zihan menatapnya dengan marah. Segera menunduk lagi. Aku mendongak, melihat mata Chen Zihan yang melotot penuh amarah, tapi aku tahu ini belum waktunya untuk menghadapi gadis kecil itu. Aku meletakkan tanganku di bahu Nian-Nian dengan lembut, menghiburnya, tidak apa-apa, ada aku. Tubuh Nian-Nian bergetar, dia mengangkat kepala menatapku, tersenyum cerah. Di matanya, seperti matahari pagi yang hangat. Si Nian mengangguk. Berkata pelan, kau bohong, Bu Guru. Mereka memfitnahku. Wanita kecil ini satu kelompok dengan mereka. Dalam kemarahan, Chen Zihan langsung mengumpat tanpa berpikir. Cukup, Chen Zihan. Panggil orang tuamu ke sekolah. Menganiaya siswa Sinian. Jika hari ini kau tidak dikeluarkan, aku tidak akan percaya. Liu Ruyan memukul meja keras, membuat Chen Zihan langsung tutup mulut. Sinian, kalian pulang dulu. Belajar yang baik. Jika ada masalah, datanglah kepadaku. Guru akan membelamu. Melihat Sinian, Liu Ruyan merasa sangat iba. Seorang anak yang begitu baik. Belajar dengan tekun di sekolah, tapi masih ada yang mau menganiayanya. Dia harus memberikan keadilan untuk anak ini. Keluar dari kelas, Liang langsung memeluk leherku sambil tertawa. Cengge. Kali ini apa kau mau berterima kasih padaku? Malam ini ke warnet bagaimana? Tidak pergi. Aku mau belajar. Aku menarik tangan Liang dan mengejar langkah Sinian. Liang terpaku di tempat, melihat dua orang di depan. Cih. Tidak apa-apa, kita teman. Sinian mengangkat kepalanya menatapku. Matanya berkaca-kaca. Teman, apa kita benar-benar bisa? Dirinya hanya seekor anak itik buruk rupa. Seorang gadis miskin dari desa. Benarkah bisa punya teman? Hei, teman sekelas kecil, kenapa kau menangis lagi? Kalau terus menangis, kau tidak cantik lagi. Aku dengan lembut menghapus air mata teman sekelas kecilku. Wajahnya memerah lagi, dia buru-buru menunduk tak berani menatapku. Melihat teman sekelas kecil yang bahkan telinganya sudah memerah, hatiku semakin menyukainya. Liang menggosok giginya dengan wajah bingung. Cheng benar-benar suka dengan siswa baru? Cinta pada pandangan pertama? Apa ini terlalu tidak masuk akal?
Wah, aku bantu bawa pulang untuk dicuci. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Berkata pelan, tidak usah, aku bisa cuci sendiri. Xinian buru-buru melambaikan tangan. Bagaimana dia bisa merepotkan Su Yicheng? Aku tidak memberinya kesempatan menolak. Langsung merebut pakaian yang ada di dalam tas. Teman sekelas kecil, kita teman. Kau tidak mau membiarkanku bantu urusan kecil ini? Apa masih bisa disebut teman baik? Tapi, bagaimana bisa begini? Semua pakaian itu adalah pakaian dalamnya. Xinian hampir gila. Seumur hidup baru pertama kali. Ada yang berebut mau mencucikan pakaiannya. Dan, air ember Chen Zihan tadi hampir membasahi semua pakaiannya. Agar tidak mengotori baju Su Yicheng, dia bahkan sudah melepas pakaian dalamnya. Sekarang dia benar-benar dalam keadaan tanpa busana. Begitu teringat Su Yicheng mau mencuci pakaian dalamnya, dia memerah dan ingin merebut pakaian di tangan Su Yicheng. Aku tersenyum, menggeser tubuh ke belakang. Xinian memang kurus lemah. Sekarang dengan doronganku, seluruh kursi terangkat karena berat badannya. Xinian berteriak kaget. Langsung menabrak dadaku. Aku meraih pinggang gadis itu. Xinian berbalik. Mengangkat kepala melihat Su Yicheng tersenyum menatapnya, wajahnya langsung memerah, semakin merah. Dia mendorongku, duduk kembali jauh sambil menunduk, pikirannya kacau. Dia baru saja memegang pinggangku, malu sekali. Apa dia sengaja? Tapi sepertinya dia juga tidak sengaja. Pinggang perempuan selalu menjadi bagian penting. Seumur hidup, hanya ayahnya yang pernah memegangnya saat kecil. Tapi sekarang seorang laki-laki seusianya benar-benar mengacaukan hatinya. Dia diam-diam melirik ke samping, melihat Su Yicheng yang memasukkan baju basah ke dalam tas, ingin merebutnya. Tapi khawatir kejadian tadi terulang. Kalau dia melihat pakaian itu, apa yang akan dia pikirkan tentangku? Sangat memalukan. Terlalu memalukan. Tapi, perasaan ini... Teks pelajaran seperti ini sudah dihafal di luar kepala. Untuk matematika, fisika, kimia, biologi, aku juga mulai merangkum catatan. Yang dulu tidak kupahami, sekarang sekali lihat langsung dapat ide. Tapi aku sangat sadar. Aku hanya menguasai dasar-dasar. Untuk variasi soal, masih perlu banyak berlatih. Lia mencariku sepanjang sore, tapi selalu ditolak habis. Chengge, kau benar-benar berubah. Kenapa persaudaraan kita jadi berbeda? Lia mengusap lemak di wajahnya. Dengan ekspresi sedih, tidak menatapku, berpura-pura melihat keluar jendela dengan dalam. Aku menatap Li yang dengan aneh. Orang ini sehari-hari tidak melakukan hal benar, hanya melakukan hal konyol. Hei, si gendut, kau juga sebaiknya belajar yang benar. Kalau tidak lulus ujian, ayahmu tidak akan memukulmu mati. Mengingat kehidupan sebelumnya, setelah lulus SMA, si gendut mati di jalan. Aku tidak tega melihat orang ini hanya lulus SMA, jika kita bisa masuk universitas. Maka semuanya akan berubah, mungkin itulah arti dari kelahiran kembali ini, Chengge. Li yang membelalakan matanya tidak percaya, Chengge yang biasa mengajaknya bolos sekolah, main game, dan berkelahi, ini malah menyuruhnya belajar. Ini tidak mungkin, dia melirik ke arah Xinian yang juga sedang belajar, sebuah ide berani tiba-tiba muncul di benaknya. Mungkinkah ini kekuatan cinta? Tapi, kenapa Lin Xiaohua tidak merasakan hal ini? Aku menatap si gendut, rasa frustrasi karena bicara pada tong kosong muncul begitu saja. Ambil dan pelajari baik-baik, nanti malam aku periksa, kalau tidak bisa, aku akan menghajarmu. Saat mengatakan ini, aku hampir mengatakannya dengan gigi terkatup. Si gendut menatap catatan pada di buku, menghela napas, ya Tuhan. Cheng Gekau benar-benar ingin membunuhku. Meskipun mulutnya mengeluh, dia tetap patuh membaca catatan itu. Aku kembali tenggelam dalam belajar, sekarang aku menghadapi kesulitan, soal matematika terakhir yang besar sulit dipahami. Berbeda dengan menghafal mati pelajaran bahasa dan sastra, matematika walaupun menguasai konsep, jika tidak memiliki logika berpikir. Aku hanya bisa menghela napas melihat soal, aku meraih rambut pirang norak yang berantakan, menggigit ujung pulpen bingung harus bagaimana. Tepat saat itu, kudengar teman sekelas kecil di samping berkata pelan, soal ini bisa dipecahkan seperti ini. Dia mengeluarkan pulpen dan selembar kertas, menulis jawaban dengan serius, aku tersenyum. Aku diam-diam menatap profil wajah teman sekelas kecil itu, hanya aku yang tahu, di balik poni tebal itu tersembunyi kecantikan yang luar biasa. Su Yicheng, menyadari Su Yicheng menatapnya sambil tersenyum bodoh, wajah teman sekelas kecil itu tanpa sadar memerah lagi. Kau sedang melihatku memecahkan soal? Ah iya. Benar, lanjutkan menulis, yang kau tulis semuanya bisa kupahami. Aku mengarang sambil tersenyum kikuk, pikiran Xinian sedikit tenang, dia melanjutkan memecahkan soal. Aku masih tersenyum bodoh menatapnya, jari-jari teman sekelas kecil itu ramping, sangat indah. Tulisan yang dihasilkan anggun dan elegan, satu soal besar selesai hanya dalam beberapa menit. Aku masih merasa kurang, menarik pandangan, dalam hati menghela napas kagum, dunia anak pintar memang sesederhana itu. Setelah selesai, Xinian menyerahkan kertas itu padaku. Ini untukmu. Kalau ada yang tidak mengerti,
Tanyakan saja padaku, Su Yicheng sudah membantuku. Aku juga harus melakukan sesuatu. Baik, terima kasih teman sekelas kecil. Aku mengulurkan tangan menerima kertas dari Xinian. Saat ujung jari bersentuhan, rasa sejuk mengalir di hati. Xinian dengan panik menarik tangannya kembali. Menunduk tidak berani menatap Su Yicheng, jantung berdebar kencang, Xinian merasa dirinya akan gila. Apa yang sebenarnya terjadi? Hari ini teman sekelas tidak hanya mencubit pipinya, tapi juga memeluk pinggangnya. Meskipun dia tidak sengaja, tapi ini pertama kalinya dalam hidupnya. Dia ingin sekali mencari celah untuk bersembunyi. Melihat ini aku langsung ingin tertawa. Si gendut. Kau punya susu? Liang yang baru hendak bertemu Yogong, menyipitkan mata bingung menatapku. Punya? Kenapa? Lempar satu botol padaku. Aku mengedipkan mata, Liang agak terkejut, tapi tetap mengambil dari bawah kursi. Satu botol dan melemparkannya pada Su Yicheng. Cepat baca buku, kalau kau masih mau bertemu Yogong. Aku akan menghabisi kau. Sudut mulut Liang berkedut, perubahan wajah ini terlalu mendadak. Ah, wanita sialan, kau telah merebut hati Chenggeku. Liang sangat kesal dalam hati. Tapi tidak ada cara. Aku menarik pandangan, sejak kecil kakek dan nenekku selalu mengajariku. Jangan menyia-nyiakan makanan, susu ini belum diminum sudah dibuang, terlalu boros. Baiklah, melihat Xinian menerimanya, aku baru kembali melihat soal. Liang penuh rasa keterhinaan, dia ingin menangis keras, sudah tidak ada cinta. Benar-benar tidak ada cinta, dia bahkan tidak bertanya padaku. Dan semua ini aku tidak lihat, Xinian, kau keluar sebentar. Tepat saat itu, Liu Ruyan muncul dari pintu belakang, memanggil Xinian. Aku menoleh ke belakang, melihat Liu Ruyan tersenyum pada Xinian, tangannya membawa beberapa pakaian. Baik, Bu Liu, Xinian berdiri dan berjalan keluar. Xinian tiba di depan Liu Ruyan, menunduk, Xinian, pakaian ini kau pakai dulu untuk ganti. Guru baru saja membelinya, tidak tahu apakah pas, Liu Ruyan menyerahkan pakaian di tangannya pada Xinian. Tidak, aku tidak bisa, Xinian hendak menolak. Tapi dipotong oleh Liu Ruyan. Anak bodoh, hari ini kau pasti menderita. Tidak apa-apa, nanti ada guru. Kamu ganti baju dulu, tidak baik terus memakai baju Su Yicheng. Xinian menunduk dan melihat, memang baju Su Yicheng sangat longgar. Di dalamnya dia telanjang, jika tidak hati-hati bisa terekspos. Dan sekarang sudah musim gugur. Udara agak dingin, Xinian kedinginan, rasanya tidak enak. Ya, terima kasih guru. Setelah melihat Xinian dan Liu Ruyan pergi, aku mendekati si gendut. Kembali mengajak si gendut yang hendak bertemu Yogong. Chengge, jangan ganggu aku. Aku mau bertemu Yogong. Liang dengan wajah cemberut, ini masalah apa sih? Dalam beberapa menit, mimpinya diganggu 2 kali. Gendut, tolong aku. Aku merangkul bahu Liang sambil tertawa, selidiki tentang Xinian. Aku sudah menyuruh teman-temanku melakukannya, tenang, besok pasti ada kabar. Liang hampir menepuk dada Jamin. Dia sekarang hanya ingin cepat bertemu Yogong. Itu urusan tidak perlu buru-buru. Kamu bantu aku cari beberapa orang untuk menghajar Chen Zihan. Anak sapi ini berani mengganggu Xinian. Aku ingin dia tidak berani lagi. Liang menatapku dengan heran. Chengge, kamu mau jadi apa yang kamu sebut pengagum buta itu lagi? Omong kosong, ini saling mendekat, aku dan Xinian saling suka dengan tulus. Liang muka jijik, kakak semakin tidak tahu malu. Xinian baru saja datang. Kamu sudah, apa kamu tidak mengerti? Bantu atau tidak? Hei, karena ini urusan kakak ipar, aku sebagai saudara pasti membantu. Tunggu, sebentar aku hubungi orang. Setelah berkata, Liang mengeluarkan Nokia dari celana dalamnya dan mulai mengirim pesan. Kamu pintar bicara, kakak akan beri hadiah kartu poin lagi. Tentang Liang memanggil Xinian, kakak ipar. Aku sangat puas. 10 menit kemudian, Xinian kembali dengan baju baru. Aku meletakkan pulpen. Menatap Xinian dengan linglung. Cantik sekali, sweater wol putih, dipasangkan dengan celana jeans, dan sepatu olahraga putih, sudah tidak terlihat lagi penampilan yang lemah lembut sebelumnya. Sebaliknya memberikan kesan kecantikan yang intelek. Mungkin menyadari tatapan Su Yicheng, di wajah kecil putih di bawah poni tebal. Kembali muncul semburat merah. Su Yicheng, ini tidak cantik, aku menyeringai dan cepat mengangguk. Cantik, cantik, sangat cantik, sampai-sampai aku ingin menikahimu. Xin tiba-tiba mendongak. Namun detik berikutnya dia menundukkan kepala lagi. Wajahnya semakin merah, termasuk daun telinganya. Apakah dia gila sekarang? Dia bilang ingin menikahiku? Benarkah? Tidak mungkin, aku ini jelek, mana mungkin dia mau menikahiku? Dia sangat tampan, aku tidak pantas untuknya. Memikirkan hal itu. Hati Xin yang berdebar tiba-tiba laksana disiram air dingin. Perasaan kecewa muncul dengan sendirinya. Ya, dia hanyalah gadis miskin. Bagaimana bisa pantas dengan Su Yicheng? Aku memperhatikan ekspresi wajah Xin. Alisku berkerut, meja kecil, ada apa ini? Apa mungkin dia tidak setuju aku menikahinya? Atau aku terlalu cepat sehingga membuatnya jijik? Bahkan mengingat yang kulihat di kehidupan sebelumnya, kuhapus pikiran itu dari benakku. Xin pasti tidak akan merasa jijik padaku. Tapi lalu kenapa dia menunjukkan ekspresi seperti itu? Aku benar-benar bingung.
Namun setelah melihat gadis kecil itu memilin-milin jarinya, aku kurang lebih mulai paham. Gadis bodoh. Dalam hati, aku menghela napas tanpa daya. Lalu mengangkat tangan untuk mengelus kepala Sin. Pada detik itu, waktu seakan berhenti. Tapi hei. Tiba-tiba batuk di belakang memecahkan keindahan detik itu. Sin yang tersadar menutup wajahnya, tidak berani melihat orang. Apakah dia benar-benar akan gila? Detik itu dia ingin sekali mencari tempat untuk bersembunyi. Ah, kenapa bisa begini? Kenapa terjadi begini? Dia mengelus kepalaku, begitu lembut. Dia menutup wajahnya dan tidak berani melihatku, tapi detak jantungnya mengkhianati keadaan detik itu. Melihat pemandangan ini, aku tersenyum. Sui Cheng, ikut aku keluar sebentar. Suara dingin Liu Ruyan, si biarawati pemusnah, terdengar dari belakang. Bu Guru? Aku menoleh, mendapati Liu Ruyan sedang menatapku dengan senyum sinis. Aku melirik Sin. Kira-kira sudah tahu kenapa Liu Ruyan memanggilku keluar, pasti untuk memintaku tidak mengganggu belajar Sin. Sesampainya di luar kelas, Liu Ruyan menatapku dan perlahan berkata, hari ini aku berterima kasih atas masalah Sin, tapi aku harap kamu tidak mengganggu belajar Sin. Dia memiliki masa depan yang cerah, dia memikul harapan seluruh keluarganya. Jadi, kamu mengerti maksudku, kan? Liu Ruyan menatapku dengan datar. Alisku berkerut, ternyata benar saja. Liu Ruyan tadi melihat pemandangan seperti itu, pasti mengira aku mengganggu Sin. Dan kemungkinan besar hari ini Sin diganggu oleh Chen Zihan. Menurut Liu Ruyan, kemungkinan besar ini juga ada hubungannya dengannya. Bu Guru, saya tidak mengganggu Sinian. Dan saya juga tidak tega mengganggunya. Saya mendongak dan menatap Liu Ruyan dengan tatapan tegas. Liu Ruyan mengernyitkan dahi. Ini pertama kalinya ada orang yang berani menatapnya setegas itu, tapi dia hanya terkekeh dingin. Konyol. Kau bilang tidak mengganggu, ya tidak mengganggu. Kau dan Sinian tidak berasal dari dunia yang sama. Aku tahu kondisimu. Sinian tidak memiliki kesempatan yang sama sepertimu. Kelahiranmu adalah garis akhir yang akan ia kejar seumur hidup. Dia anak yang baik. Aku harap kau tidak mengganggunya. Mendengar kata-kata Liu Ruyan, hatiku tergerak. Bagaimana dia tahu keadaanku? Keadaan keluargaku sepertinya hanya Zhang Dalei yang tahu. Kau mengejar Lin Qingsui. Kami semua pura-pura tidak melihat, karena masa depannya sudah diatur oleh keluarganya. Tapi Sinian berbeda. Jadi aku tidak ingin kau mengganggunya. Tatapan Liu Ruyan masih dingin. Melihat ini, aku tidak bisa menahan tawa. Bu Guru, mengapa kau berpikir aku tidak pantas untuk Sinian? Apa karena aku bodoh dalam pelajaran? Liu Ruyan menatapku tanpa menjawab. Bu Guru, ujian masuk perguruan tinggi belum berakhir. Masih ada 1 tahun lagi. Aku akan membuktikan dengan tindakanku. Kau salah menilaiku. Aku bisa di sini memang berkat usaha ayahku. Tapi aku pasti akan membuatmu tahu bahwa aku, Sui Cheng, pantas untuk Sinian. Liu Ruyan masih tersenyum sinis. Seolah ucapanku adalah lelucon besar. Kalau begitu, aku akan lihat. Tapi jika sampai aku tahu kau mengganggu Sinian, kau tahu konsekuensinya. Setelah mengatakan itu, Liu Ruyan pergi tanpa menoleh. Aku mengepalkan tinjuku erat, tapi aku bisa mengerti kata-kata Liu Ruyan. Karena banyak hal lebih rumit dari yang terlihat. Kembali ke kelas, begitu duduk, Sinian bertanya dengan hati-hati. Bu Liu memarahimu? Melihat teman sekelas kecil yang ketakutan itu, amarah di hatiku langsung hilang. Tidak apa-apa. Guru menyuruhku belajar baik-baik denganmu, jangan main-main lagi. Oh iya, guru juga berpesan khusus, agar aku melindungimu. Sinian tertegun. Melindungiku? Mungkin saja. Guru benar-benar bilang begitu? Sinian masih ragu, bertanya. Melihat Sinian seperti anak domba ketakutan, aku menahan keinginan untuk mengelus kepalanya, lalu mengangguk. Tentu saja, guru bilang, jika kau mengalami hal seperti hari ini lagi, cari saja aku. Aku mengarang cerita liar, langsung membentuk diriku sebagai pelindung bunga. Sinian dibuat bingung. Mulai sekarang kau harus belajar melawan. Jangan biarkan mereka seenaknya menindasmu. Tiba-tiba aku menahan senyumku, menunjukkan ekspresi serius yang jarang terlihat. Sinian mengangguk. Setelah pulang sekolah, aku membawa pakaian kotor Sinian ke rumah. Tapi sebelumnya, aku mencari beberapa kakak senior perempuan untuk melindungi Sinian. Meski setelah keluar dari kantor, aku tidak melihat Chen Zihan, tapi aku tahu. Nona kaya itu pasti akan mencari masalah dengan Sinian. Karena rumah Sinian di desa, perjalanan pulang dari kota setidaknya sehari. Karena itu Liu Ruyan mendaftarkannya untuk tinggal di asrama. Di bawah lampu jalan, seorang pria paruhbaya tampak cemas, seolah menunggu seseorang. Pak Su, aku memanggilnya, langkahku pun semakin cepat. Mendengar itu, kekhawatiran di wajah pria paruhbaya itu lenyap. Bocah nakal. Cepat pulang. Pasti lapar, kan? Makanan sudah kuhangatkan untukmu. Melihat pria yang selalu menjagaku seperti ini, mataku sedikit memerah. Mengingat karena diriku di masa lalu, ayah meninggal dalam kesakitan, rasa bersalah di hatiku semakin dalam. Pak Su, aku memeluk Su Heping erat-erat. Maaf. Su Heping kaget, lalu cepat-cepat menepuk punggungku untuk menenangkanku. Ada apa? Apa hari ini kamu diperlakukan buruk di sekolah? Katakan pada ayah, ayah akan membalaskanmu. Mendengar itu, hatiku lumer.
Pak Su masih sama seperti yang kuingat. Ayah dan anak pulang ke rumah. Melihat makanan di meja yang masih mengepulkan uap, aku tersenyum penuh arti. Pak Su. Makanan ini, hehe. Aku baru memanaskannya sebelum menjemputmu. Su Heping mengalihkan pandangan, merasa bersalah. Begitu ya? Pasti. Aku ayahmu, masa aku bisa membohongimu? Su Heping semakin gelisah. Aku tertawa, mana mungkin aku tidak tahu. Jelas sekali ada orang yang baru memanaskan makanan lalu pergi. Tapi aku juga tahu siapa di balik semua ini. Qin Yue. Pacar Su Heping. Di kehidupan sebelumnya, karena diriku, Qin Yue dan Su Heping tidak jadi bersama. Aku ingat saat Qin Yue pergi, dia merajutkan 24 celana dalam hangat untukku. Tapi di kehidupan ini, aku tidak akan menentang lagi. Ayah sudah sendirian bertahun-tahun, sudah waktunya mencari pendamping. Oh iya, aku dengar dari Paman Sang, katanya kamu hari ini berprestasi baik di sekolah. Soal matematika yang sangat sulit pun bisa dijawab. Su Heping menambahkan sepotong iga ke dalam mangkukku. Tentu saja. Anakmu tidak boleh membuatmu malu. Bagaimana kalau kamu mencarikan aku seorang ibu? Setelah makan. Aku tersenyum lebar saat melihat Su Heping membereskan meja. Gerakan tangan Su Heping sedikit kaku. Ayah pikir aku tidak tahu tentang hubungannya dengan Bibi Qin. Sebenarnya aku sudah tahu sejak lama. Di kehidupan sebelumnya, aku terus menolak mereka berdua bersatu. Dan akhirnya menyebabkan ayah di rumah sakit tidak ada yang merawat. Di kehidupan ini, aku tidak akan menghalangi lagi. Karena Bibi Qin adalah orang yang sangat baik. Dia memperlakukanku seperti anak kandungnya sendiri. Tapi memikirkan perbuatanku di kehidupan sebelumnya, aku ingin menampar diriku sendiri 2 kali. Aku berjalan ke depan Su Heping. Di tengah tatapan heran itu, aku memeluk Su Heping erat-erat dan berkata pelan. Ayah, maafkan aku. Su Heping terkejut, lalu buru-buru bertanya. Ada apa? Apakah terjadi sesuatu? Jangan membuat ayah takut. Dia panik. Memeluk Su Heping erat-erat, lalu setelah beberapa saat, dengan senyum lebar, dari dalam tas. Aku mengeluarkan pakaian Xinian. Ayah, aku pergi mencuci baju dulu. Su Heping berdiri diam di tempat, hatinya panik. Apa mungkin anak ini sudah tahu tentang hubunganku dan Qin Yu? Tapi seharusnya tidak mungkin. Kami menyembunyikannya dengan baik. Tiba-tiba Su Heping melihat pakaian yang dicuci Su Yicheng. Itu pakaian perempuan. Matanya membelalak. Apa yang sebenarnya terjadi? Anak ini pacaran? Ayah, besok aku bawa bekal. Buatkan sedikit lebih banyak. Saat hendak mencuci baju, aku sepertinya teringat sesuatu. Menoleh ke Su Heping yang terkejut dan berkata. Baik, menarik pandangan, aku mulai mencuci baju Xinian. Saat pakaian dalam perempuan jatuh, aku mengerti kenapa Xinian tidak mau aku membantunya hari ini. Gadis kecil ini ternyata tidak memakai apa-apa di dalam. Untungnya Guru Liu membelikannya baju baru. Kalau tidak, saat memikirkan wajah Xinian yang memerah malu. Aku tidak bisa menahan senyum. Tak lama, semua baju Xinian sudah selesai dicuci. Saat Su Heping melihat jemuran. Wajah tuanya memerah, dia tidak berani melihat. Berat, brengsek. Ini, melihat ayah yang malu-malu, aku tertawa keras. Teman sebangku kecilku mungkin nantinya. Kalimat selanjutnya tidak kuucapkan, tapi Su Heping sudah hidup bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud di balik kata-kata itu? Anak ini sepertinya benar-benar pacaran. Ah, semoga saja tidak mencelakakan gadis kecil itu. Keesokan harinya pagi-pagi, bangun tidur aku langsung pergi memeriksa apakah baju Xinian sudah kering. Keluarga gadis kecil itu kesulitan. Bajunya mungkin tidak banyak. Aku tidak ingin gadis kecil ini besok tidak memakai apa-apa. Untungnya semuanya sudah kering. Aku menghela napas lega. Dengan hati-hati melipatnya dan memasukkannya ke dalam tas. Mengendarai sepeda ke sekolah, aku melaju kencang sepanjang jalan. Kakak Cheng. Liang yang baru keluar rumah melihat Su Yicheng di depan, lalu memanggil. Cepatlah, hampir terlambat. Aku menoleh dan melihat si gendut, mendesak. Liang melambaikan tangan dengan santai, mengendarai sepeda dengan napas tersengal-sengal ke depanku. Kakak Cheng. Hal yang kamu minta aku cari tahu kemarin, sudah aku dapatkan. Teman sekelas Xinian terlalu menderita. Sejak kecil, orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Dia dan 2 adik laki-lakinya hidup bergantung pada kakek nenek. Tapi kakek nenek juga sudah tua. Setiap hari mereka berusaha mengumpulkan uang sekolah untuk 3 bersaudara. Tapi beberapa waktu lalu, kakek jatuh di gunung dan kakinya patah, langsung memutus sumber ekonomi keluarga. Karena itulah Xinian terpaksa putus sekolah. Mendengar ini, hatiku terasa perih. Selama bertahun-tahun, teman sebangku kecil yang manis ini, karena kondisi keluarga, menjadi anak domba yang rendah diri, penakut, dan tidak berani melawan meskipun dibuli. Aku tersenyum lebar dan duduk di samping Xinian. Teman sebangku kecil, apa kau merindukanku? Begitu duduk, aku melihat teman sebangku kecil itu sedang mengintipku. Langsung aku menyentuh lengan Xinian dan bertanya pelan. Xinian mengangkat kepalanya dengan cepat. Saat melihat senyuman Su Yicheng, wajah kecilnya langsung memerah. Bajumu sudah aku cuci. Nanti waktu istirahat aku berikan. Seketika wajah Xinian semakin merah. Semakin aku menyukainya, rasanya saat ini, jantungku seperti dihantam sesuatu dengan keras. Secara refleks aku memegang dadaku, menundukkan kepala di atas meja.
Apa ini yang namanya perasaan jatuh cinta? Sui Cheng, kenapa kamu? Xinian langsung terkejut melihat pemandangan ini. Dia buru-buru bertanya. Aku tidak menjawab, berusaha sekuat tenaga. Agar sudut bibirku tidak naik. Xinian hampir menangis. Dia bertanya dengan cemas. Melihat wajahku yang tampak kesakitan, dia tidak tahu harus berbuat apa. Matanya memerah. Basah. Dia berbicara dengan cemas. Tunggu. Aku akan cari guru sekarang. Aku tersenyum. Wajah kecil Xinian mengeras, dia menarik tangannya. Duduk dengan cemberut, air mata tak terbendung jatuh. Mungkin dia sudah mengerti. Apa Sui Cheng tadi sedang menggodanya? Melihat ini, aku langsung panik. Teman sebangku kecil menangis. Padahal dia selalu kuat, meskipun sering dibuli. Xinian yang tidak pernah meneteskan setetes air mata pun, ternyata menangis. Kecil. Tong kecil, aku salah, jangan menangis. Aku salah, tidak seharusnya aku bercanda denganmu. Aku buru-buru mengeluarkan tisu yang diberikan Xinian padaku. Dengan lembut aku mengusap air mata Xinian, tapi justru gerakan mengusap air mata ini membuat Xinian menangis lebih sedih. Siswa lain di kelas mulai melirik ke arah kami. Saat mereka melihat Xinian menangis, pandangan mereka kepadaku penuh dengan penghinaan. Aku tersipu malu, tapi tetap sibuk mengusap air mata Xinian dan terus meminta maaf. Tiba-tiba aku sepertinya mengerti, dengan lembut aku memeluk Xinian, menepuk punggungnya. Tidak apa-apa, aku di sini. Jika kamu ada keluhan, menangislah dengan keras. Setelah menangis, kamu akan merasa lebih baik. Xinian sudah terlalu lama menahan tekanan. Akhirnya di bawah hiburanku, pertahanan hatinya benar-benar runtuh. Beberapa siswa perempuan yang merasa prihatin di kelas mendatangi Sui Cheng. Bangsa, kamu bahkan mengganggu murid pindahan. Pergi. Kian dua-dua yang berdandan seperti gadis kecil kesal. Berkacak pinggang memelototiku. Dengarkan penjelasanku, kataku sedikit tak berdaya. Penjelasan apa? Kamu sudah membuat murid pindahan Xinian menangis. Apalagi yang perlu dijelaskan? Dulu kami menganggapmu hanya bodoh dalam belajar, tapi sekarang, kamu benar-benar payah. Kian dua-dua mengulurkan tangan untuk mendorongku. Kakakku bukan orang seperti itu. Tepat pada saat itu, Li yang berdiri di depanku, memelototi Kian dua-dua. Li gendut, kamu buta? Xinian sudah menangis karena diganggunya. Kamu masih bilang dia bukan orang seperti itu? Kian dua-dua mencubit Li Ang dengan keras. Kekuatan gadis kecil itu besar, cubitan itu membuat Li Ang meringis kesakitan. Aku sangat terharu melihat Li Ang yang berdiri di depanku. Saat aku hendak mengatakan sesuatu, suara dingin itu kembali terdengar. Sui Cheng, kamu keluar. Mendengar suara itu, aku langsung merasa tak berdaya. Kenapa ibu guru pemusnah datang? Tangisan Xinian mulai mereda. Dia memegang bajuku, matanya berkaca-kaca. Tapi sebelum dia selesai bicara, Kian dua-dua mendorongku, memeluk Xinian ke dalam pelukannya, seperti kakak besar mengelus kepala Xinian. Sambil menghibur Xinian, jangan menangis, jangan pedulikan pria busuk ini. Aku menoleh dan melihat Liu Ruyan dengan wajah murah menatapku. Li Ang di samping memberiku tatapan tak berdaya. Tidak apa-apa. Xinian masih ingin mengatakan sesuatu. Aku tersenyum dan menggeleng, lalu keluar dari kelas. Liu Ruyan berkata dengan marah. Sui Cheng, aku baru memperingatkanmu kemarin. Apakah aku harus mengeluarkanmu? Baru kamu akan diam? Xinian sangat rentan. Bu guru, apa kamu tahu apa yang dialami Xinian selama ini? Dia diganggu tidak berani menangis, diejek tidak berani menangis. Dia selalu hidup dengan hati-hati. Benar, kamu peduli pada Xinian. Tapi apakah kamu benar-benar merasakan detak jantungnya? Aku menatap Liu Ruyan, menahan diri agar tidak meledak. Kemarin saat dia diganggu oleh Chen Zihan, aku merasakan ketakutannya. Dia terus gemetar. Apa kamu tahu kenapa? Karena dia sering berada dalam ketakutan. Benar, hari ini Tong kecil menangis. Tapi dibandingkan kalian semua, aku lebih peduli padanya. Tapi, aku ingin dia menangis sepuasnya, mengeluarkan semua kesedihan yang terpendam selama bertahun-tahun di hatinya. Liu Ruyan terpengaruh saat menatapku. Dia tiba-tiba merasa pemuda santai di depannya ini tampak berbeda dari biasanya. Mengingat kehidupan sebelumnya, sosok kurus kecil yang setelah mengurus pemakamannya sendiri, menangis terseduh-seduh di depan makam. Mataku juga memerah. Setelah aku melihat adegan itu, aku memutuskan akan melindunginya. Tidak ada yang boleh menyakitinya. Setelah mengatakan ini, aku menggosok mataku agar air mata tidak jatuh. Setelah hening sejenak, Liu Ruyan menghela napas. Aku akan percaya sekali lagi. Jika kamu tidak masuk 30 besar kelas dalam ujian bulanan, aku akan mengganti tempat dudukmu dengan Xinian. Liu Ruyan berbalik pergi. Aku menghapus air mataku, dan melihat beberapa siswa sedang menatap ke arahku. Apa yang diketahui anak ini? Liu Ruyan kembali ke kantor, menatap nama yang dilingkari merah di atas meja, tenggelam dalam pikiran. Sejak kemarin, dia mendengar dari beberapa guru bahwa Sui Cheng tampaknya telah berubah. Dan semua ini sepertinya terkait dengan Xinian. Di kelas, Xinian menatapku dengan wajah penuh rasa bersalah. Matanya yang besar dan berair sudah sedikit bengkak. Kian dua-dua memelototiku. Awal mula kejadian. Xinian juga sudah menceritakannya padanya, tapi dia tidak percaya. Pasti Sui Cheng yang mengganggu Xinian.
Xinian takut sehingga tidak berani mengaku. Sui Cheng, maaf, ini semua salahku. Maaf. Xinian berkata sambil air matanya kembali jatuh. Xinian jangan menangis. Jelas dia yang salah, yang harus menangis adalah dia. Qian Duoduo menggandeng tangan Xinian, memelototi Sui Cheng. Tidak apa-apa. Aku melihat mata Xinian bengkak dan merah, hatiku sangat sakit. Aku hendak menghapus air matanya, tapi begitu tanganku mendekat, langsung ditampar keras oleh Qian Duoduo. Bajingan, kau sudah menyakiti Xinian kami, sekarang pura-pura jadi orang baik, tidak punya malu. Qian Duoduo bersikap seperti pelindung, sama sekali tidak memberi kesempatan pada Sui Cheng. Teman Qian. Baru saja Xinian membuka mulut, Qian Duoduo langsung melotot ke arah gadis kecil itu, membuatnya lupa apa yang hendak dikatakan. Panggil aku Duoduo. Melihat gadis kaya kecil yang penuh rasa keadilan ini, aku hanya bisa merasa tak berdaya. Tidak ada gunanya aku tinggal di sini, malah dianggap musuh. Sebentar lagi masuk kelas. Bagaimana kalau kau pulang dulu? Datang lagi di pelajaran berikutnya. Aku menatap Qian Duoduo dan berkata, aku tidak mau, pria jahanam ini pasti ingin setelah aku pergi, kau akan menyakiti Xinian lagi. Nanti Xinian dirugikan. Pasti tidak berani bilang padaku. Hari ini aku tidak akan kemana-mana. Qian Duoduo membusungkan dadanya yang sedikit berisi. Dia memelototiku. Duoduo, Sui Cheng benar-benar tidak menyakitiku. Aku hanya ingin menangis. Melihat Sui Cheng terus disalahkan, Xinian buru-buru berkata, gadis bodoh, sampai kapanpun kau masih membelanya? Dia memang bajingan sejati. Kau jangan tertipu olehnya. Qian Duoduo menatap Xinian dengan serius. Tiba-tiba matanya bersinar. Tanpa menunggu reaksi Xinian, dia langsung mengangkat poni Xinian dengan tangannya. Ah, cantik sekali. Qian Duoduo berseru kaget. Xinian secara naluriah mundur menghindar. Poni itu kembali turun. Nian, kau sangat cantik. Aku putuskan, aku ingin jadi teman sekelasmu. Sadar kembali, Qian Duoduo menatap Xinian dengan tatapan nakal. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa siswi baru yang tampak biasa-biasa saja ini ternyata seorang gadis cantik. Wajahnya yang halus, tatapannya yang lembut, kulitnya yang putih, sungguh luar biasa. Aku memucat, ingin sekali mengumpat. Apa-apaan ini? Orang ini datang langsung mau merebut teman sekelasku. Aku meraih pergelangan tangan Xinian yang ramping, memandang Qian Duoduo dengan kesal. Qian Duoduo, pergilah, teman sekelasku ini milikku. Tidak ada yang boleh merebutnya. Xinian menatapku dengan bingung, hatinya berdebar kencang. Hah, miliknya? Sejak kapan aku jadi miliknya? Aduh, malu sekali. Qian Duoduo juga terkejut dibuatku, terpaku beberapa detik. Sadar kembali, dia menarik Xinian. Omong kosong, Xinian adalah jodohku yang sejati. Kau pria jahanam, berhak apa bilang Xinian milikmu? Hari ini siapapun tidak berguna. Hari ini aku bilang di sini, teman sekelasku adalah milikku. Saat keduanya berebut siapa yang menjadi teman sekelas Xinian. Mereka benar-benar mengabaikan bel masuk. Liu Ruyan, dengan wajah hitam, berdiri di depan mereka. Sudah masuk kelas. Masih ribut? Cepat kembali. Suara mendadak itu membuat mereka bertiga tersentak. Qian Duoduo mendongak melihat Liu Ruyan, tersenyum canggung. Guru, aku segera kembali. Dia tidak berani membuat marah wanita itu. Saat pergi, dia masih melototiku dengan marah. Seolah berkata, berani-beraninya kau menyakiti Xinian, aku akan mencabik-cabikmu. Hanya kau yang mau berebut teman sekelasku denganku? Mimpi. Aku tersenyum penuh kemenangan. Maaf, karena aku kau dimarahi. Xinian berkata dengan lemah lembut. Hei, teman sekelas kecil, tadi kau khawatir padaku, kan? Aku lihat matamu merah. Mengingat ekspresi Xinian sebelumnya, aku berkata sambil tersenyum. Xinian memerah. Tidak, mataku merah karena kena angin. Aku terkejut. Kena angin? Gadis ini bisa cari alasan yang lebih masuk akal tidak? Dari mana datangnya angin? Meski tidak turun salju di musim dingin, cuaca mendung, dan siswa yang duduk dekat jendela sudah menutup rapat jendela. Seolah menyadari tatapanku, wajah Xinian semakin merah. Ah, alasan apa ini? Di dalam kelas tidak ada angin. Bodoh sekali. Kenapa aku memikirkan alasan seperti ini? Dia ingin sekali mencari lubang untuk bersembunyi. Saat itu, suaraku yang tenang terdengar perlahan. Teman sekelas kecil, aku tadi melihatmu tersenyum, sengaja bercanda denganmu, ingin membuatmu terus bahagia. Bukan sengaja membuatmu menangis. Aku tidak suka kau memendam semua hal menyedihkan di dalam hati. Kau baru berusia 17 tahun. Kau juga perlu diperhatikan dan dilindungi. Jika bisa, aku berharap kau bisa menjadikanku sebagai tempat curhatmu. Qian Duoduo adalah gadis yang baik, kalian bisa berteman baik. Suaraku datar, tapi memberi rasa nyaman. Xinian mendongak menatap Sui Cheng. Dia sudah sebesar ini, belum pernah ada yang mengatakan hal seperti itu padanya. Dalam alam bawah sadarnya, sebagai anak tertua di keluarga, dia harus memikul semua tanggung jawab rumah tangga. Matanya kembali merah. Bagaimana? Aku cantik kan? Satu kalimatku langsung membuat Sinain kehilangan pertahanan. Dia menutup mulutnya sambil tertawa kecil. Kali ini dia tertawa sangat bahagia.
Tak lama kemudian pelajaran pagi selesai. Liang yang tidur sepanjang pagi datang ke sampingku sambil menguap, "Chengge, ayo, makan." Tapi matanya langsung terbelalak. Sui Cheng dengan santai mengeluarkan 2 kotak bekal dari mejanya. "Wah, Chengge, kau benar-benar seperti ayahku. Pasti Paman Su yang memasak. Masakannya enak sekali, aku sangat suka." Liang dengan santai menarik kursi ke samping Sui Cheng dan hendak membuka kotak bekal. "Pak!" Aku menampar tangan Liang. "Chengge, apa yang kau lakukan?" Liang memandang Sui Cheng dengan kecewa. Aku baik hati membantu dia makan, tapi dia malah memukulku. "Pergi ke kantin sendiri." Aku memelototinya dengan kesal. "Tapi kau sendiri tidak akan habis ini." Aku membuka kotak bekal. Aroma masakan menggoda Liang, membuatnya menelan ludah. "Siapa bilang sendirian? Apa kau tidak lihat ini porsi untuk 2 orang?" Aku meletakkan 1 porsi di depan Sinain. Sui Cheng, aku tidak bisa menerimanya." Sinain meskipun juga lapar, tapi kemarin Liu Ruyan memberinya 100 yuan. Dia berencana untuk membeli beberapa bakpao nanti. "Ayahku mendengar aku punya teman sekelas, dia khusus menyiapkannya untukmu. Jika kau tidak makan, aku akan dipukul kalau pulang." "Kau tidak tahu betapa galaknya ayahku?" Aku menambahkan bumbu dengan mengatakan bagaimana Su Heping memukul diriku sendiri. Liang tercengang. "Kapan Paman Su pernah memukulnya?" "Sepertinya tidak pernah." "Tidak, bajingan ini punya orang yang disukai, lalu meninggalkan saudara seperjuanganku ini." "Siapa yang dulu bilang saudara seperti tangan dan kaki, wanita seperti pakaian?" Liang menatap ke samping dengan penuh kebencian dan kekecewaan. Dia duduk di samping seperti seorang wanita yang dirundung di istana. "Aku punya uang untuk membeli makanan." Sinai memperhatikan Liang yang menatap dengan penuh harap di samping, lalu buru-buru berkata, "Teman sekelasku yang baik." Liang merasa senang. "Itu tidak boleh. Ayahku bilang harus kau makan. Selain itu, makanan hari ini sangat berminyak. Si gendut sedang diet. Kau menyuruhnya makan ini? Bukankah itu akan menghancurkan usahanya?" Aku berpura-pura peduli pada Liang. Membuat Sinain secara naluriah akan meminta maaf. Sudut mulut Liang berkedut lebih keras. "Kapan aku diet? Bagaimana aku tidak tahu?" Dia hendak berbicara, Sui Cheng langsung menatapnya. "Gendut, kau harus bertahan, kalau tidak kau akan jadi gelandangan nanti. Bayangkan, kau begitu gemuk, tidak akan bertahan lama sebagai gelandangan, akan mati kelaparan. Apalagi nanti ada tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi. Kau pikir saat itu kau masih bisa bahagia?" Liang tertegun. Sepertinya ada benarnya. Kalau sudah gemuk, bagaimana bisa jadi gelandangan? "Bukan, kenapa aku harus jadi gelandangan? Aku pikir otakku tidak seberapa." Liang menambahkan, "Gendut, lihat, kau sekarang juga tidak belajar. Nanti pasti tidak bisa dapat kerja, tidak dapat kerja berarti tidak punya uang. Kita ini teman kecil. Aku tahu kau orang yang berbakti, pasti tidak tega menggunakan uang pensiun mereka. Dengan begitu, bukankah kau akan jadi gelandangan?" Liang bingung seketika. Dia menemukan apa yang dikatakan Sui Cheng. Sepertinya memang begitu. Begitu membayangkan dirinya berperut buncit pergi menggelandang. Dia secara naluriah menggeleng, lalu menampar meja dan menatapku dengan sangat serius. "Aku sudah memutuskan, aku pergi ke kantin, diet dan belajar keras." Setelah berkata begitu, dia pergi tanpa menoleh. Melihat punggung Liang pergi, aku tersenyum. "Gendut, jangan salahkan aku. Ini demi kebaikanmu. Lagi pula Sinain sangat kurus, perlu gizi." Sinain menatapku dengan pandangan aneh. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi sepertinya memang begitu. "Ayo makan." Aku dengan lembut mengusap hidung Sinain, dan memberi si gadis kecil sepotong iga asam manis. Su Heping pandai memasak. Warna, aroma, rasa semuanya sempurna. Sinain dengan malu mengangguk, dan memasukkan iga asam manis dari kotak bekal ke mulutnya. Seketika aroma lezat menyebar, memenuhi setiap indera perasa. Sungguh enak. "Sui Cheng, kau terlalu licik. Bagaimana kau bisa begitu?" Tepat saat itu, suara marah mengejutkanku. Aku menoleh, sudut mulutku berkedut. Kakak ini datang lagi. Apa tidak bisa biarkan orang makan dengan tenang? Dalam hati aku mengeluh tidak berdaya. Kian dua-dua membawa 2 porsi nasi, duduk dengan santai di samping. "Sisi, kita jangan makan dari laki-laki busuk ini. Kemari, biarkan sayangmu memberimu makan." Kian dua-dua mengambil sepotong ayam dan menyodorkannya ke depan Sinain. Dia juga menatapku dengan provokatif. Wajahku menghitam. Wanita kecil ini hari ini tidak akan membiarkanku hidup tenang. "Liang, di mana Sui Cheng?" Liang yang baru saja keluar dari kelas melihat Lin Qingsui yang keluar untuk mengambil makanan. "Ada perlu apa?" Liang mengerutkan kening, menatap orang yang tiba-tiba muncul di depannya. "Bunga sekolah Lin Qingsui?" Lin Qingsui melihat sekeliling lalu bertanya, "Di mana Sui Cheng? Kenapa hari ini tidak terlihat?" Ternyata cari Chenggeku, dia sedang makan di dalam kelas. "Kenapa? Mau ajak Chenggeku makan bersama? Sayang sekali kau sudah terlambat." Chenggeku sudah makan bersama teman sebangkunya. Liang tertawa puas. Perempuan ini bukan orang baik. Dulu tidak peduli pada Chengge, sekarang sok bertanya. Jangan harap, aku tidak akan tertipu."
Pasti kau ingin menyuruh Cenggeku mengambilkan makanan untukmu? Aku tidak akan biarkan dia pergi. Biar dia makan bersama teman sebangkunya. Lin Qingsui mengerutkan alisnya yang indah. Hari ini setelah pelajaran usai, Sui Cheng tetap tidak datang untuk pura-pura bertemu secara kebetulan. Dia kira pria itu pasti akan datang membantu mengambilkan makanan untuknya, tetapi ternyata dia sudah makan. Dan bahkan bersama teman sebangkunya. Ini terlalu keterlaluan. Lin Qingsui menghentakkan kaki dengan marah. Dengan penuh amarah dia berjalan menuju kelas 5 jurusan 3. Hari ini dia ingin melihat sendiri. Siapa yang membuat Sui Cheng bahkan tidak datang untuk meminta maaf padanya. Li Xiao memelototi Li Ang, lalu segera mengejarnya. Sebenarnya apa yang sedang dilakukan Sui Cheng? Dia sudah sehari tidak berbicara denganku. Lin Qingsui menoleh ke arah sahabatnya Li Xiao, bertanya dengan bingung. Mungkin dia sudah tidak menyukaimu lagi. Kalau tidak kenapa? Li Xiao berkata dengan hati-hati. Begitu mendengar itu, Lin Qingsui langsung memotong ucapan Li Xiao. Tidak mungkin, aku ini bunga sekolah, semua orang menyukaiku. Lagi pula dia sudah mengejarku selama bertahun-tahun, mana mungkin dia tidak menyukaiku? Dia pasti sengaja. Sengaja membuatku marah. Lin Qingsui tidak percaya dengan apa yang dikatakan Li Xiao. Li Xiao menghela napas pasrah. Memang, dulu Sui Cheng sangat menyukai Lin Qingsui, tetapi belakangan ini Sui Cheng agak berbeda. Saat memberikan bunga hari itu, dia sudah merasa ada yang tidak beres. Jika dulu, Sui Cheng sama sekali tidak akan membuat Lin Qingsui malu, tetapi hari itu, di depan semua orang dia mengatakan, Lin Qingsui memberinya bunga. Bukankah itu juga merupakan bentuk tamparan tidak langsung? Mereka berdua pun segera tiba di depan pintu kelas 5. Saat itu Sui Cheng dan Qian dua-dua berebut untuk menyuapi Xinian. Dan ketika Lin Qingsui melihat pemandangan ini, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Tidak, pasti aku salah lihat. Lin Qingsui mengucek matanya dan melihat lagi. Adegan yang terlihat masih sama persis. Dia akhirnya marah dan berteriak dengan keras. 3 orang di ruang kelas Sui Cheng terkejut oleh suara yang tiba-tiba itu. Aku melihat ke arah suara, mengerutkan kening. Ada apa? Bagaimana kau bisa begitu? Lin Qingsui dengan mata memerah, menunjuk ke arah Xinian dan Qian dua-dua di samping. Mengapa mereka makan bersamamu? Dan juga tampak akrab. Aku semakin bingung, apa yang mereka lakukan? Aku hanya makan, apa aku mengganggunya? Siswi Lin Qingsui. Dengan siapa aku makan sepertinya bukan urusanmu, kataku sambil melirik Qian dua-dua yang bingung. Xinian berdeham 2 kali. Bagaimana kau bisa begini? Bukankah kau menyukaiku? Air mata Lin Qingsui langsung jatuh. Dia berbalik dan pergi tanpa menoleh, meninggalkan 4 wajah bingung. Bei Xiao yang pertama bereaksi. Dia segera mengejarnya. Hei, siswa Sui Cheng benar-benar beruntungnya. Bahkan bisa membuat bunga sekolah menangis seperti ini. Qian dua-dua tertarik tertawa. Inikah pacar siswa Sui Cheng? Suara Xinian sangat kecil, ada kilatan kekecewaan di wajahnya. Saat ini, dia tiba-tiba merasa hatinya kosong, seolah kehilangan sesuatu. Ternyata, siswa Sui Cheng punya pacar, dan begitu cantik. Apakah semua ini palsu selama ini? Kenapa hati terasa kosong, seolah kehilangan sesuatu? Hati Xinian sangat pahit. Benar juga, dirinya seperti seekor anak angsa jelek. Bagaimana mungkin dia bisa diperhatikan? Gadis itu begitu cantik, wajar jika Sui Cheng menyukainya. Lagi pula siapa yang suka anak angsa jelek? Dia tersenyum, sedikit pahit. Entah kenapa, pada saat itu, dia merasa dirinya sudah kenyang. Terima kasih, aku sudah kenyang. Xinian berterima kasih sambil membungkuk ke arahku. HMPH, pria brengsek yang tidak setia, menyebabkan bayiku sedih. Pergi kau. Qian dua-dua mendengus dingin lalu mengejar. Aku jadi bingung. Apa-apaan ini? Aku tidak melakukan apa-apa. Kenapa jadi tidak setia? Tiba-tiba aku teringat sesuatu, kilatan kegembiraan di wajahku, si kecil marah. Apakah itu berarti dia menyukaiku? Tapi tak lama kemudian aku kembali merasa sedih. Terlahir kembali di kehidupan ini. Teman sekelas kecilku masih bisa dengan mudah menyukaiku. Di kehidupan sebelumnya, tanpa diriku. Apa yang sebenarnya dia alami? Kenapa hanya kau yang tersisa? Li yang saat itu kembali dengan makanan yang sudah diambilnya. Melihat makanan di atas meja, dia bertanya dengan heran. Gendut, bantu aku menyimpan makanan di meja. Aku keluar sebentar. Setelah berkata begitu, aku langsung mengejarnya. Tapi baru saja keluar pintu. Aku bertabrakan dengan Lin Qingsui yang baru kembali. Lin Qingsui berteriak kaget, tubuhnya jatuh ke belakang. Aku sigap, langsung meraih pinggangnya, memeluknya dari samping. Lin Qingsui menatap wajah yang tiba-tiba muncul, cukup tampan, pipinya memerah malu. Lin Qingsui, berdirilah sendiri. Ada urusan lain. Melihat Lin Qingsui sudah berdiri tegak, aku melepas tangannya dan tak peduli padanya. Hendak mengejar Xinian. Tapi detik berikutnya aku kembali tercengang. Qian dua-dua dan Xinian sedang melihatku dari jarak 2 meter. Mereka berdua melihat jelas adegan sebelumnya. Sui Cheng memeluk pinggang ramping Lin Qingsui. Dengan tatapan penuh kasih, ekspresi seolah ingin menentukan takdir dalam sekali pandang. Cih, pria bajingan. Qian dua-dua menarik Xinian hendak pergi. Xinian menatap Sui Cheng,
Rasa kecewa di hatinya semakin kuat. Aku hendak berbicara, tapi suara Lin Qingsui dari samping terdengar. Su Yicheng, aku tahu kau masih menyukaiku. Sengaja cari orang untuk membuatku marah. Iya juga. Aku secantik ini, bagaimana mungkin kau rela meninggalkanku? Kau malah memilih si itik buruk rupa itu? Mengingat wajahmu tadi, aku maafkan kau. Tapi tidak boleh ada lagi yang seperti ini. Dan jika kau mau cari, carilah yang sepadan denganku. Mencari si itik buruk rupa itu apa maksudnya? Diam kau. Aku marah. Susah payah mendekatkan diri dengan Xinian. Dengan ulah Lin Qingsui ini, entah jadi apa lagi. Xinian sendiri rendah diri. Hidup dengan hati-hati, hanya ingin belajar dengan tenang, kuliah, dan memikul tanggung jawab keluarga. Tapi Lin Qingsui matanya memerah, berurai air mata menatapku. Su Yicheng, kau berani membentakku? Kau berani membentakku? Seumur hidupku. Belum ada yang berani begitu padaku. Kau keterlaluan. Mulai sekarang aku tak akan peduli padamu. Aku menatap dingin. Membentakmu? Tidak memukulmu saja sudah bagus. Siapa yang memberi kepercayaan dirimu? Aku malah berharap kau jangan menggangguku. Lin Qingsui berbalik sambil menangis pergi. Su Yicheng, soal hari ini, Li Xiaoxiao menatap Su Yicheng dengan ekspresi penuh maaf. Sebagai orang luar, dia melihat ada yang tidak beres. Su Yicheng sepertinya tidak menyukainya lagi. Tidak perlu. Yang dulu itu hanya kenakalanku. Tapi aku juga berharap. Hal seperti hari ini jangan terulang lagi. Kalau tidak, aku tidak tahu apakah aku akan memukul orang. Aku tidak menatap Li Xiaoxiao. Berbalik dan masuk ke kelas. Li Xiaoxiao menghela napas pasrah dan pergi. Kembali ke kelas. Xinian ditarik Qian Duoduo ke barisan depan. Awalnya hubungan dua arah yang baik, sekarang jadi berubah menjadi pengejaran yang sulit. Setelah bel pelajaran sore berbunyi, Xinian kembali ke tempat duduknya. Dia terus menunduk tidak mau menatapku. Saat aku bingung bagaimana memecahkan kecangguhan ini. Xinian berkata pelan. Dia cantik. Kalian cocok. Aku hampir muntah darah. Cocok? Gadis ini matanya bagaimana? Mana cocok dengan Lin Qingsui? Jelas kita yang paling cocok. Masalah kalian sudah diceritakan dua-dua padaku. Aku tidak akan keberatan. Aku bisa terus membantumu, asal kalian bisa bersama. Tenang, nanti aku akan pergi. Tidak akan mengganggu kalian. Mengucapkan kata itu, Xinian hanya merasa rasa kecewa di hatinya semakin kuat. Tapi dia hanya tahu bahwa ini bisa membantu Su Yicheng. Melihat Xinian yang matanya sudah agak merah, aku lebih merasa iba. Gadis ini bodohnya lucu. Meski berusaha menyembunyikan kekecewaan, tapi mata merah dan tubuh gemetar. Semua memperlihatkan perasaannya. Teman sekelas kecil, sekarang isi perutmu dulu. Aku menjentik hidung Xinian, lalu mengeluarkan makanan lagi. Tidak. Xinian cepat-cepat melambaikan tangan. Bukankah kau bilang tadi mau membantuku? Kalau kau tidak makan, bagaimana kau bisa membantuku? Xinian terkejut, sepertinya memang begitu. Tapi sepertinya ada yang tidak beres. Sekarang sedang pelajaran. Xinian menunjuk ke guru di papan tulis sambil berbisik. Sepanjang pelajaran itu mereka tidak berbicara. Keduanya serius mendengarkan. Xinian diam-diam menatap papan tulis, pikirannya kacau. Mereka benar-benar cocok. Aku si itik buruk rupa tidak pantas untuknya. Ah, apa yang aku pikirkan? Aku dan dia hanya teman, paling-paling teman yang cukup akrab. Dia tidak berani melanggar aturan, susah payah mendapat seorang teman, dia khawatir jika lengah sedikit saja. Teman itu akan hilang, dan dia kembali sendirian seperti dulu. Tak lama, bel istirahat berbunyi. Qian Duoduo langsung mendatangi Xinian begitu kelas usai, menatapku seperti musuh. Xinian, jauhi orang rendahan, tidak bermoral, dan keji ini. Aku jijik. Xinian, Duoduo. Xinian ingin bicara lagi. Tapi Qian Duoduo meraih tangannya dan hendak pergi. Melihat Qian Duoduo hampir membawa pergi Xinian, aku buru-buru memegang tangan Xinian. Qian Duoduo, Xinian, kalian tunggu dulu. Apa kalian tidak mau memberiku sedikit kesempatan untuk menjelaskan? Tapi jika tidak dijelaskan, Qian Duoduo pasti akan merusak segalanya. Aku bukan seperti yang kalian kira. Memang, apa yang aku lakukan dulu sangat salah. Tapi orang bisa berubah setelah beberapa hari, kan? Soal kejadian hari ini. Kalian semua sudah melihatnya. Itu semua ulah Yun Ruonan. Aku sama sekali tidak tahu. Aku juga ingin memperbaiki diri. Su Yicheng berkata dengan penuh keyakinan. Qian Duoduo mengelus dagunya yang mulus. Sepertinya begitu. Dia, aku, dan Xinian, kami bertiga sedang makan dengan tenang. Lalu Yun Ruonan datang mencari kami. Semua orang tahu sebelumnya, Su Yicheng mendekati Yun Ruonan. Tapi dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Sekarang tiba-tiba kehilangan perhatian Su Yicheng. Mungkin karena itu. Qian Duoduo kembali menatap Su Yicheng. Kamu tidak bohong, kan? Su Yicheng hampir frustrasi. Kak, buat apa aku bohong?
Apa untungnya bagiku? Dalam hati dia mengomel, tapi tetap dengan pasrah berkata, tidak. Kalau tidak percaya, tanya saja pada si gendut. Si gendut yang sedari tadi nonton heboh, tiba-tiba terkejut. Dia hanya ingin diam-diam menikmati drama. Kenapa jadi begini? Li gendut. Apa yang dikatakan Sui Cheng itu benar? Begitu ditatap Qian Duo, Li Ang gemetar. Cepat-cepat mengangguk. Mas Chengku benar. Dia dulu digelapkan hati. Sekarang sudah bertobat. Baiklah, untuk kali ini aku percaya padamu. Qian Duo dengan enggan melepas tangan Sinian, lalu duduk kembali bersama Sinian di kursi. Sui Cheng. Apa maksudmu? Apa Ruonan sampai mengganggumu? Lihat saja dirimu sendiri. Narsis juga ada batasnya. Yao Zidong sangat marah. Dia tidak membiarkan dewinya difitnah. Sui Cheng pusing. Bisakah si paru-paru ini diam? Kenapa di mana-mana ada dia? Kalau kau diam, tak ada yang menganggapmu bisu. Lagi pula, sebegitu rendahnya kau? Apa Nona Yun sudi melihatmu? Yao Zidong, kau kelebihan waktu luang, ya? Hari-hari begini, kenapa selalu ada saja kamu? Apa kau tidak bisa tidak membuat kekacauan? Sebelum Sui Cheng sempat bicara. 李昂就已经站了出来。上一次，这家伙害得自己罚蹲马步。 Urusan dulu belum aku selesaikan denganmu. Sekarang kau malah datang sendiri. Bukankah ini jelas-jelas mencari pukulan? Si gendut Li, jangan kukira aku takut padamu. Coba saja sentuh aku. Aku tidak akan membuatmu berlutut memohon. Aku ini cucumu. Yao Zidong melirik. Li Xiao yang tiba-tiba berdiri di pintu. Dia kan sahabat Yun Ruonan. Karena dia membela Yun Ruonan begitu. Li Xiao pasti akan memberitahu Yun Ruonan. Yun Ruonan tahu pasti akan berterima kasih. Meskipun biasanya agak takut pada Li Ang. Tapi demi membuat dewinya meliriknya sekali saja, dia nekat. Li Ang mendengar itu. Jadi tertarik. Si cucu ini kenapa tiba-tiba keras kepala hari ini? Dia langsung ingin maju mengajari orang ini. Gendut, kalau anjing menggigitmu, apa kau akan menggigit balik? Sui Cheng khawatir Yao Zidong akan lapor ke guru. Jadi dia menghentikan Li Ang. Gendut, sebelumnya dia berkelahi dengannya. Bolos dan sudah mendapat 2 peringatan keras. Sekali lagi, bisa saja benar-benar dikeluarkan. Dia tidak ingin melihat si gendut dikeluarkan. Tapi Mas Cheng, si gendut masih ingin bicara. Gendut, sudahlah, hanya seekor paru-paru. Apa gunanya kita ribut dengannya? Sui Cheng menepuk bahu Li Ang, menggeleng padanya. Baik, Mas Cheng, aku ikut katamu. Li Ang baru mengalihkan pandangannya. Tak lagi menatap Yao Zidong. Oh iya, Mas Cheng. Apa itu paru-paru? Apa itu enak? Si gendut mendapati Sui Cheng terus mengucapkan kata itu. Sangat penasaran. Kamu mau tahu? Sui Cheng tersenyum misterius. Tentu saja. Kalau tidak, buat apa aku tanya? Tidak apa-apa memberitahumu. Selesaikan dulu catatan yang kuberikan kemarin. Nanti aku bilang. Bab 14. Apa kau serius? Sui Cheng, kau terlalu berlebihan. Yao Zidong menyadari dia diabaikan. Dia berteriak marah. Ini membuatnya merasa di hadapan Li Xiao. Dia sangat malu. Dia marah. Lagi pula dia adalah ketua kelas yang bertanggung jawab atas studi. Dia adalah siswa dengan nilai terbaik. Baik guru, teman sekelas, maupun orang tua semua akan memandangnya dengan hormat. Tapi sekarang 2 orang ini langsung mengabaikan keberadaannya. Harga dirinya terinjak dan terhina. Jangan pedulikan dia, hanya anjing gila. Sui Cheng menghentikan dorongan Li Ang untuk memeluk Yao Zidong. Sui Cheng, ada waktu? Dorongan untuk memeluk Yao Zidong. Sui Cheng, ada waktu? Li Xiao berdiri di pintu kelas, menatap Sui Cheng, melihat orang yang datang. Sudut mulut Sui Cheng berkedut. Kakak, bisa tidak menjahili aku? Aku sudah susah payah menjelaskan. Jika kau terus begini, aku akan sangat malu. Memikirkan bahwa semua ini adalah ulah dirinya sendiri di kehidupan ini, dia ingin menampar dirinya sendiri 2 kali. Benar saja, di wajah kecil Yun Ruonan kembali muncul kemarahan. Sebaliknya, Sinian hanya menunjukkan senyum tipis. Tanpa banyak reaksi, Sui Cheng menghela napas, menatap Li Xiao dan berkata, ada urusan apa? Katakan saja, aku tidak keluar. Biar tidak disalahpahami. Li Xiao, betapa pintarnya dia, melirik Sinian. Menghela napas, masalah hari ini adalah salah kami. Maaf. Mendengar itu adalah permintaan maaf, hati Sui Cheng yang tegang akhirnya lega. Asalkan bukan hal yang menimbulkan kesalahpahaman. Dia tidak peduli. Tidak apa-apa, lagi pula sudah berlalu. Li Xiao mengangguk, lalu pergi. Yao Zidong melihat Li Xiao pergi, tidak peduli diabaikan oleh Sui Cheng, tersenyum dan mengejarnya. Lihatlah, aku bilang, kalian salah paham padaku. Yun Ruonan melotot ke Sui Cheng. Oh iya, sebelumnya guru menyuruh kita berkelompok 6 orang. Membentuk kelompok belajar, bagaimana kalau kita berempat saja, melihat suasana kembali seperti semula. Sui Cheng buru-buru berkata, pokoknya, di mana Sinian, di situ aku akan ada. Yun Ruonan memegang tangan Sinian, matanya berbinar. Aku setuju. Sinian juga mengangguk. Karena keduanya setuju, Sui Cheng mengalihkan pandangannya.
Menatap Liang di samping, Chengge, bagaimana kalau aku mundur saja? Liang tidak ingin bergabung. Chengge-nya beberapa hari ini seperti kerasukan. Setiap hari memaksanya belajar. Yun Ruonan itu lebih seperti harimau betina kecil. Lengannya masih memar. Adapun Sinain, dia pandai belajar dan juga bersikap baik. Tidak masalah. Soal kamu mengintip barang Guru Chang? Bagaimana kalau aku beritahu ayahmu? Aduh, Chenggeku. Kamu benar-benar kakak kandungku. Aku ikut. Liang benar-benar ciut nyali. Kalau sampai ayahnya tahu dia pernah menonton film dewasa, pasti akan memukulinya habis-habisan. Baik, kalau begitu aku akan memberikan daftar nama ke guru. Su Yicheng mengangguk puas. Karena kejadian siang tadi, beberapa orang tidak kenyang. Su Yicheng membuka kotak bekal. Keempat orang itu menghabiskan sisa makanan. Ruonan? Jangan terlalu banyak berpikir. Lagi pula kamu juga tidak suka Su Yicheng. Lebih baik dia tidak mengganggu kita. Li Xiao kembali ke kelas, menghibur Yun Ruonan yang cemberut. Ruonan? Kamu hati-hati kena tipu muslihat orang itu. Dia sengaja memprovokasimu untuk menarik perhatianmu. Dalam 36 strategi, ada satu strategi yang disebut, menangkap dengan melepaskan. Kamu jangan sampai tertipu. Ketua kelas 1, Yo, juga berkata, dia dan Yun Ruonan juga teman baik. Benar bukan? Cowok seperti Su Yicheng, dia sangat menyukaimu, mana mungkin menyerah? Sekretaris belajar kelas 1, Gao Yunyun, juga tertawa. Li Xiao mengerutkan kening. Su Yicheng sudah tidak suka Yun Ruonan lagi. Bagaimana mereka bisa begitu? Pria penuh tipu daya. Aku hampir saja terkena tipu muslihatnya. Dia main, menangkap dengan melepaskan, padaku. Nanti besok lihat saja apakah dia datang minta maaf padaku. Wajah Yun Ruonan menunjukkan ekspresi penuh harap. Dia sudah punya rencana. Ruonan? Mungkinkah Su Yicheng benar-benar sudah tidak menyukaimu? Li Xiao masih tidak tega melihat sahabat baiknya terus tenggelam dalam hayalan. Tanpa sadar dia mengingatkan. Yun Ruonan melirik Li Xiao lalu tersenyum. Xiao, mustahil. Bukankah kamu sudah melihatnya sebelumnya? Dia sudah mengejarku selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia tidak menyukaiku? Dan lagi, aku cantik sekali. Apalagi ratu sekolah, bagaimana dia tega meninggalkanku? Li Xiao menatap Yun Ruonan, ingin bicara lagi, tapi didahului oleh Yo di samping. Xiao, jangan-jangan kau suka Su Yicheng, sengaja bilang begitu. Xiao, kita kan sahabat. Bagaimana kau bisa begini? Meskipun Su Yicheng adalah pengejar Nuonan, tapi kau tidak boleh begini. Gao Yunyun memandang Li Xiao dengan waspada. Li Xiao terpana, dirinya sudah mengingatkan dengan baik, bagaimana mereka bisa begini. Lagi pula, sikap Su Yicheng tadi sudah jelas, mereka ini, Xiao. Aku benar-benar tidak tahu, apa yang menarik darinya padamu, meskipun dia tinggi. Tapi lihat penampilannya yang non-mainstream, dan rambutnya, ayahku bilang. Dia tidak seperti siswa yang baik. Yo memandang Li Xiao dengan jijik. Bukan. Aku ini demi Nuonan teman baikku, bagaimana mungkin aku menyakitinya? Li Xiao buru-buru menjelaskan. Xiao, di antara pengejarku, kau suka. Siapapun aku tidak akan mempermasalahkan, tapi Su Yicheng ini, kau tidak boleh. Yun Ruonan juga menghilangkan senyumnya, menatap serius Li Xiao. Aku sungguh bukan maksud begitu. Dia sudah tidak suka padamu, kenapa kau masih mendekat? Li Xiao panik sejenak. Langsung mengatakannya. Yo mencibir, Li Xiao terlalu lucu. Kalau Su Yicheng tidak suka Nuonan, bagaimana dia bisa mengejarnya selama ini? Dan dia tidak suka Nuonan. Lalu suka siapa? Apa suka kamu? Kamu lucu sekali. Coba lihat dirimu, kau dan Nuonan bagai langit dan bumi. Bagaimana bisa dibandingkan? Xiao, minta maaf pada Nuonan, kami masih bisa memaafkanmu. Sudahlah, kita semua sahabat. Xiao, kata-kata seperti itu. Aku tidak ingin mendengarnya lagi. Yun Ruonan juga memasang wajah dingin, menatap Li Xiao. Melihat mereka di depan, Li Xiao merasa tak berkata-kata. Kalian main sendiri saja. Aku tidak mau menemani lagi. Li Xiao meninggalkan kata itu, pergi tanpa menoleh. Yun Ruonan masih ingin memanggilnya, tapi dihalangi oleh Yo dan Gao Yunyun. Nuonan, jangan hiraukan dia. Lihat dia, demi seorang Su Yicheng. Sampai rela meninggalkan persahabatan kita. Orang seperti itu tidak layak bergaul. Betul. Jangan pedulikan dia. Kau kan ratu sekolah, apa masih kurang teman sejati? Setelah mendengar Yo dan Gao Yunyun, Yun Ruonan mengangguk, tidak lagi menghiraukan Li Xiao yang pergi. Su Yicheng, apa yang kau katakan tadi benar? Di kelas. Sinain menusuk lengan Su Yicheng, bertanya dengan wajah merah. Su Yicheng tersenyum. Menatap Sinian, aku bilang apa? Sinian makin merah. Tapi tetap berkata, yaitu, kau tidak lagi suka gadis cantik itu. Setelah itu, Sinian bahkan tidak berani menatap Su Yicheng, telinganya memerah malu. Coba tebak, kalau benar, aku akan bilang. Su Yicheng berniat menggoda teman sebangku yang lucu. Benarkah?
Suara Xinian sangat kecil. Hampir tidak terdengar, dengan getaran, sungguh imut. Sui Cheng mencubit pipi kecil Xinian, sangat lembut dan hangat. Ah, Xinian kaget, badannya menghindar ke samping. Tapi pipinya tetap dicubit Sui Cheng. Tentu saja benar, aku sudah berubah total. Lagi pula, Yun Wonan tidak ada yang menarik bagiku. Seumur hidupku. Hanya mengakui kamu. Suara Sui Cheng di bagian akhir sangat kecil, hampir hanya dia sendiri yang dengar. Apa yang kau katakan di bagian akhir? Aku tidak dengar. Xinian mengangkat kepala, menatap Sui Cheng bertanya. Dia tersenyum. Membuat gerakan diam. Ini rahasia. Malam setelah belajar malam, berpisah dengan Xinian. Sui Cheng dan Li yang pulang bersama. Chengge, kau benar-benar suka Xinian? Sungguh tidak bercanda. Apa untungnya aku menipumu? Sui Cheng melirik Li yang sambil tersenyum. Begitu ya, itu juga bagus. Xinian kecil meskipun tidak secantik Yun Wonan. Tubuhnya juga tidak sebagus Yun Wonan, tapi omong kosong. Xinian mengungguli Yun Wonan dalam segala hal. Sui Cheng bergumam dalam hati. Kau bilang teman sebangku tidak secantik Yun Wonan. Itu karena kau belum pernah melihat wajahnya di balik poni. Li yang terkejut, apakah ini yang disebut kekasih di mata menjadi dewi? Chengge, malah masih muda. Bagaimana kalau kita ke warnet? Aku mau pulang belajar. Sui Cheng menolak dengan tegas. Malam ini dia punya urusan besar. Dia ingat di kehidupan sebelumnya hari ini, saat pulang dia melihat Su Heping dan Qin Qingyue sibuk memasak untuknya. Karena itu, dia marah besar dan membanting pintu pergi. Chengge, kau berubah, kau tidak mencintaiku lagi. Liang memandang Sui Cheng dengan wajah cemberut. Sui Cheng merinding. Dia sadar. Kapan orang ini menjadi begitu menjijikan? Dua pria dewasa bicara soal cinta, itu bisa menimbulkan salah paham. Pergilah, kau pria dewasa bicara begitu. Tidak malu? Hei, Chengge, kau jangan bilang begitu. Aku punya muka tebal. Tidak malu. Melihat lampu di rumah menyala, Sui Cheng memarkir sepeda. Menahan senyum di wajah, dia berjalan menuju rumah. Saat itu, di dalam rumah, Su Heping dan Qin Qingyue meletakkan makanan hangat di meja makan. Kakak Su. Yi Cheng juga akan segera pulang, aku pulang dulu saja. Qin Qingyue agak terburu-buru. Dia khawatir ketahuan. Lagi pula, Su Yi Cheng tidak menyukainya. Bibi Qin, aku antar kau. Su Heping juga merasa tidak berdaya. Dia tahu kebahagiaan Su Yi Cheng. Ayah, mau antar Bibi Qin kemana? Sudah sibuk setengah hari, tidakkah kau biarkan Bibi Qin makan dulu? Bab 15, Lao Su. Mencari istri? Apa aku sebagai anak laki-laki perlu mengajari ayah? Su Heping. Qin Qingyue melihat pemuda besar yang menghalangi pintu, wajahnya tampak canggung. Yi Cheng, Bibi, aku hanya datang membantu, tidak apa-apa. Kata-kata Qin Qingyue sedikit terbata-bata, penuh rasa malu. Saat itu, dia seperti gadis kecil yang ketahuan pacaran. Benar, Bibi Qinmu baru saja datang membantu. Su Heping melangkah maju, menghalangi di depan Qin Qingyue. Su Yi Cheng tersenyum, ternyata Lao Su masih punya rasa tanggung jawab. Ayah, kau sudah setua ini, kenapa belum lebih dewasa dariku? Benar-benar. Su Yi Cheng tersenyum sambil meraih tangan Qin Qingyue. Qin Qingyue menatap Su Yi Cheng. Lalu melirik ke arah Su Heping meminta bantuan. Anak ini, sepertinya agak berbeda. Sambil menarik Qin Qingyue duduk, Su Yi Cheng tersenyum. Bibi Qin, mulai sekarang, kalau tidak ada urusan, sering-seringlah ke rumah. Kalau tidak, ayahku tak akan melakukan hal bodoh apa lagi. Yi Cheng, makanlah dulu, seharian sekolah pasti lapar. Bibi ambilkan nasi untukmu. Qin Qingyue merasa merinding, sikap Su Yi Cheng padanya. Berubah 180 derajat, dia agak sulit beradaptasi. Terima kasih, Bibi Qin. Langkah Qin Qingyue sedikit terhenti, Su Heping juga membelalakan mata menatap Su Yi Cheng. Dia merasa ada yang tidak beres. Dalam ingatannya, Su Yi Cheng terhadap Qin Qingyue selalu bersikap tidak ramah, dan begitu melihatnya, akan marah besar. Tapi hari ini tidak hanya tidak marah, malah sangat sopan. Yang paling penting, anak ini malah memanggil Qin Qingyue. Yi Cheng, akhir-akhir ini kau tidak mengalami masalah? Su Heping bertanya dengan cemas. Aku tidak apa-apa. Dan kau, ayah? Cepat bantu Bibi Qin. Duduk di sini ngapain? Su Yi Cheng mendorong Su Heping. Menyuruhnya membantu di dapur. Sudah setua ini, masih harus aku sebagai anak laki-laki mengajari cara pacaran. Ayah memang. Su Yi Cheng menghela napas. Dia berharap ayahnya menjadi naga. Tapi di dapur, Qin Qingyue menatap Su Heping dengan ketakutan. Kakak Su, ada apa dengan Yi Cheng? Entah. Tapi sepertinya dia setuju dengan kita. Su Heping menggeleng. Tidak apa-apa. Ada aku. Melihat kekhawatiran Qin Qingyue, Su Heping menggenggam tangan yang terakhir. Mereka saling tersenyum. Bibi Qin, masakanmu memang paling enak. Kalau ayahku bisa menikahi istri sepertimu, aku pasti beruntung soal makanan. Qin Qingyue tersipu. Tangannya yang memegang sumpit gemetar sedikit, matanya diam-diam melirik Su Heping. Su Heping pun berdeham canggung 2 kali. Hei, apakah bocah ini benar-benar sudah berubah sifat, meski diremehkan?
Tapi karena kau membantuku, aku tidak akan sungkan. Dalam hati diam-diam bersukacita. Tahu bahwa Sui Cheng sedang menciptakan kesempatan untuknya. Bocah nakal. Setelah ada bibikin, kau malah menjauhiku. Tapi jika bibikin sering datang. Kau jangan marah ya. Sui Cheng melirik Su Heping, lalu memutar matanya. Dalam hati menggerutu. Ayah, bisakah kau sedikit lebih tegas? Ah, sungguh membuat khawatir. Tapi siapa bilang kau adalah ayahku? Aku harus memikirkan masa depanmu. Ini, maukah kau menikah dengan ayahku? Meskipun dia jelek, kumal, dan tidak rapi. Tidak terlalu bisa diandalkan, tapi dia jujur dan bertanggung jawab. Dia orang baik. Ini, tenanglah. Jika kau menikah dengan ayahku, kami pasti tidak akan membiarkanmu dirugikan. Jika ayahku berani mengganggumu, kami akan menghajarnya bersama. Sampai-sampai selang oksigennya. Su Heping menyentak sudut mulutnya. Apa bocah ini merendahkanku atau memujiku? Maksudnya jadi orang baik. Dan selang oksigen juga. Kau benar-benar berbakti. Qin Qingyue melihat ke depan. Adegan ayah yang baik dan anak yang berbakti, wajahnya sedikit memerah. Saat ini, dia sudah lama menunggu, selalu berharap, kedatangan yang tiba-tiba ini. Membuatnya masih sulit menerima. Saat ini, dia merasa seperti sedang bermimpi. Ini, tenanglah. Sing-Sing, aku pasti akan menganggapnya seperti adik kandung. Aku juga tidak akan membiarkannya dirugikan. Melihat Qin Qingyue terus diam, Sui Cheng mulai cemas. Dia khawatir. Karena kelahirannya kembali mengubah sejarah asli. Qin Qingyue tidak berniat menikah dengan Su Heping. Kini, jika kau merasa aku mengganggu di sini, aku bisa tinggal di asrama sekolah, memberimu, ayahku, dan adik Sing-Sing tempat tinggal. Sui Cheng benar-benar panik. Anak bodoh, bicara apa kau? Ini rumahmu. Kudengar dari ayahmu, sekarang nilai sekolahmu bagus. Jika kau pindah, siapa yang akan membimbing Sing-Sing mengerjakan PR? Qin Qingyue kedua pipinya memerah. Mengangguk. Jadi, kau bersedia menikah dengan ayah? Ayah Su dan putranya menghela napas panjang. Ini benar-benar kabar baik. Atas utang budi pada Su Heping di kehidupan sebelumnya, di kehidupan ini Sui Cheng berusaha menebusnya sekuat tenaga. Kesalahan yang sama tidak akan pernah dia ulangi lagi. Setelah makan, Qin Qingyue tidak bisa menolak Sui Cheng, membungkus seporsi makanan untuk dibawa pulang kepada Cusin yang pulang dari kelas malam. Cusin ini adalah putri Qin Qingyue. Beberapa tahun lalu, keluarga suami Qin Qingyue meremahkannya karena melahirkan anak perempuan. Lalu menyuruh putra mereka bercerai dengan Qin Qingyue. Selama bertahun-tahun, ibu dan anak ini saling bergantung. Di kehidupan sebelumnya, gadis kecil itu tidak menentang hubungan Qin Qingyue dan Su Heping. Tapi karena Sui Cheng terus menghalangi, Cusin juga sangat membenci Sui Cheng. Hei, Su. Kenapa kau melongo? Cepat antar Tante Qin. Kau sudah setua ini. Masih perlu anak kecil sepertiku mengingatkanmu. Melihat Su Heping yang berdiri di samping sambil tersenyum bodoh, Sui Cheng merasa tak berkata-kata. Sudah tua tapi masih saja merepotkan. Bocah nakal. Bukankah aku terlalu senang? Su Heping tertawa sambil memukul Sui Cheng, lalu bergegas keluar untuk mengantar orang. Melihat punggung Su Heping dan yang lain pergi, Sui Cheng tersenyum. Ayah. Di kehidupan sebelumnya aku tidak mengerti. Di kehidupan ini tidak akan. Di bawah bayang-bayang bulan, Qin Qingyue dan Su Heping sama-sama tidak bicara. Satu mendorong sepeda, satu berjalan dengan tenang. Beberapa menit kemudian, Qin Qingyue berhenti. Kakak Su, antar sampai sini saja hari ini. Pulang dan temani Icheng baik-baik. Su Heping mengangguk. Mereka saling bertatapan sejenak, lalu keduanya tersenyum. Hari ini, mereka sudah menunggu terlalu lama, sampai-sampai terasa seperti mimpi. Hati-hati di jalan. Kakak Su, aku sangat senang. Icheng akhirnya menerimaku. Sebelum berpisah, Qin Qingyue memeluk Su Heping erat-erat. Seperti seorang gadis kecil, membenamkan wajahnya yang memerah malu ke dalam dada bidang sang pujaan hati. Cahaya lampu redup menyinari tubuh mereka dengan tenang. Su Icheng kembali ke kamar tidur. Dia menyalakan komputer. Komputer itu adalah hadiah dari Su Heping saat dia masuk SMA. Dikatakan sebagai hadiah karena lulus SMA. Su Icheng masuk akun kikinya, ingin mengobrol dengan teman sebangkunya yang mungil. Namun tak lama kemudian dia tersenyum. Sekarang adalah tahun 2000, jumlah komputer masih sedikit. Ponsel pun masih tombol. Orang yang memiliki ponsel juga sedikit. Tentu saja Sinian tidak punya. Aku akan membuatkan akun untuknya dulu. Nanti kalau ada kesempatan, aku akan memberikannya. Tapi saat itu juga, komputer mengeluarkan suara, didit, kecil di desktop berkedip. Siapa yang mengirimiku pesan? Membuka kotak dialog, dia melihat pesan dari Yun Ruonan. Ada? Melihat ke atas, Su Icheng ingin menampar mulutnya sendiri. Dia merasa dirinya sangat murahan. Ruonan, selamat pagi. Hari ini aku kembali merindukanmu. Ruonan, selamat siang. Saat aku makan siang, aku memikirkanmu. Aku sangat mencintaimu. Ruonan, selamat malam. Sudah sehari, kenapa kamu tidak membalas pesanku? Apa terlalu sibuk? Ruonan, tadi malam aku bermimpi tentangmu.
Kamu dan aku bergandengan tangan. Berlari di bawah senja. Ruonan, gaun putihmu hari ini sangat cantik. Tak heran kamu gadis yang aku sukai. Di kehidupan sebelumnya, pasti kamu adalah seorang putri. Ruonan, besok ulang tahunmu. Aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Kamu pasti akan menyukainya. Melihat kotak dialog yang tanpa balasan, Su Yicheng kini sadar, dirinya yang dulu. Jelas lebih dari sekadar simpanan. Simpanan super besar. Dia pun tertawa lagi. Betapa bodohnya. Tiba-tiba, di dalam kotak dialog, ada pesan baru yang terkirim. Su Yicheng, jangan tidak tahu diri. Aku bisa mengirimimu pesan. Itu sudah keberuntunganmu. Cepat balas pesanku, kalau tidak aku akan mengabaikanmu seminggu. Di suatu apartemen mewah, Yun Ruonan mengenakan piyama kasmir, rambutnya tergerai di bahu. Sangat polos. Dia agak marah saat ini. Su Yicheng si brengsek. Jelas sudah online, kenapa tidak membalas pesanku? HMPH. Kamu pura-pura jual mahal. Sudah kecanduan? Melihat kotak dialog masih tidak ada gerakan. Dia mengirimkan pesan lagi. Su Yicheng, aku beri kamu 1 menit. Cepat balas pesanku, kalau tidak tanggung sendiri. Dan juga, jangan kira karena Li Xiao menyukaimu, kamu bisa seenaknya. Kamu adalah pengagumku. Aku yang menentukan siapa yang boleh kamu sukai. Su Yicheng melihat pesan di kotak dialog. Raut mukanya aneh. Yun Ruonan ini, apa otaknya bermasalah? Kata-kata ini, perlu 10 tahun trombosis otak untuk bisa mengatakannya. Dan juga, apa dia terlalu percaya diri? Li Xiao menyukaiku, itu bagaimana? Bagaimana aku tidak tahu? Apa karena ketampananku yang menarik gadis kecil ini? Tapi sudah terlambat. Hatiku hanya untuk Xinian seorang. Su Yicheng narsis mengambil cermin. Menatap wajah di dalam cermin yang sangat tampan. Terlalu ganteng. Seganteng ini, kenapa aku bisa tertarik pada Yun Ruonan? Benar-benar bodoh. Dia mendesah. Su Yicheng mengetik keyboard. Dia ingin bertanya tentang Li Xiao yang menyukainya. Apa maksudnya? Meski hatinya hanya untuk Xinian, dia agak penasaran dan ingin tahu. Kamu bilang Li Xiao menyukaiku? Dia suka apa dariku? Yun Ruonan yang hampir gila mendengar suara, buru-buru melihat. Su Yicheng, pikiran kecilmu terlalu mudah ditebak. Dengan dalih bertanya, kamu mengajakku mengobrol. Aku tidak percaya, kamu pasti tidak bisa lepas dariku. Hatinya girang. Yun Ruonan mengetik, masih cukup cerdik, tapi alasanmu terlalu basa-basi. Su Yicheng, orang ini memang berubah. Bab 16. Murid nakal sepertimu, kalau tidak keluar, apa aku harus mengeluarkanmu? Gadis ini terlalu narsis. Su Yicheng untuk pertama kalinya merasa Yun Ruonan begitu narsis. Namun demi tahu tentang Li Xiao, dia terus mengetik. Yun Ruonan, aku tidak tertarik padamu. Aku hanya penasaran kenapa kamu bilang Li Xiao menyukaiku. Dan juga, kenapa kamu begitu narsis? Tidak ada yang memberitahumu apa itu rendah hati? Pesan terkirim. Su Yicheng langsung menghapus Yun Ruonan dari daftar temannya. Wajahnya penuh ketakutan. Orang seperti ini sebaiknya dijauhi. Siapa tahu suatu hari nanti dia bisa melakukan hal-hal yang tidak terduga. Ah, Su Yicheng, kamu terlalu keterlaluan. Yun Ruonan berteriak saat melihat kata-kata di layar komputer. Seumur hidupnya, baru pertama kali ada orang yang berani berbicara seperti itu padanya. Sangat keterlaluan. Benar-benar hanya karena dia bersikap baik beberapa hari, dia sudah berani bicara seperti itu. Dia mengetik di keyboard dengan marah. Mengungkapkan semua ketidakpuasannya. Tapi, saat dia mengirimnya, dia terkejut. Pengiriman gagal. Melihat 4 kata besar di layar komputer. Yun Ruonan merasa ingin membunuh. Su Yicheng benar-benar menghapusnya. Tidak termaafkan. Dia marah. Memutuskan untuk mencari Su Yicheng dan meminta penjelasan. Suatu hari, sambil menguap, Su Yicheng memasuki kelas dan melihat Xinian sudah duduk di dalam. Halo, teman sekelas kecilku. Dia berlari mendekat dengan gembira. Dengan lembut dia mengusap ujung hidung Xinian. Su Yicheng, kamu, Xinian kembali tersipu. Dia menunduk, tidak berani menatap Su Yicheng. Apa yang dia mau? Meskipun aku orangnya sabar. Tidak boleh seperti ini, tapi sepertinya ini juga tidak buruk. Xinian diam-diam melirik Su Yicheng. Wajahnya semakin merah. Teman sekelas kecil, jika kau terus mengintipku seperti ini, aku akan berteriak. Aku tidak, hanya melihat-lihat apakah kau belajar. Apakah kau belajar? Melihat gadis dengan telinga memerah karena malu, Su Yicheng tersenyum. Dia sangat menyukainya. Bahkan saat berbohong pun dia begitu manis, membuatnya merasa iba. Su Yicheng, sebaiknya kau belajar keras beberapa hari ini. Ujian bulanan akan segera tiba. Kali ini, kelompok belajar Yao Zidong secara khusus menantang kita. Qian Duo juga datang saat itu dan melotot ke arah Su Yicheng. Tidak apa-apa. Kali ini aku pasti bisa masuk 30 besar di kelas. Kau tahu, teman sekelas kecilku telah membimbingku setiap hari. Su Yicheng tanpa percaya diri. Dia sangat yakin dengan ujian kali ini. Su Yicheng, semua orang bisa membual. Hari-hari ini, jangan kira hanya karena bisa mengerjakan beberapa soal matematika dan fisika, kau sudah hebat.
Aku beritahu, kali ini kalian pasti kalah. Sui Cheng menatap Yao Zidong yang mendekat. Matanya penuh kebencian. Orang ini seperti hantu yang tidak bisa pergi, seperti lalat hijau bersayap patah. Menyebalkan. Pagi-pagi sudah mendengar suara anjing. Anjing siapa yang kabur? Liang datang ke kelas sambil menggigit Bak Pao, dengan wajah ceria. Kau bilang siapa yang anjing? Li gendut, coba ulangi sekali lagi. Yao Zidong dengan marah menunjuk Liang dan berteriak. Kau anjing, kau anjing. Yao Zidong kau anjing. Anjing apa? Anjing kampung? Liang, seumur hidupnya, baru pertama kali mendengar permintaan seperti itu. Yao Zidong sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat pasi, tapi tidak berani bertengkar fisik dengan Liang karena perbedaan ukuran tubuh. Itu membuat Yao Zidong tetap waras. HMPH, kalian hanya bisa mengintimidasi Yao Zidong. Beraninya coba ganggu aku. Saat itu, Chen Zihan juga datang. Dia menatap Xinian dengan tatapan penuh tantangan. Xinian secara naluriah mundur. Dia tidak berani menatap Chen Zihan. Sui Cheng mendengus dingin dan berdiri di depan Xinian. Chen Zihan, soal kau berlutut dan memohon ampun 2 hari lalu, apa kau ingin aku ceritakan pada semua orang? Wajah Chen Zihan berubah, tapi segera sepertinya dia teringat sesuatu. Lalu menunjuk Sui Cheng dan berteriak. Kau, pikirnya. Pada malam saat Xinian diintimidasi. Dia dicegat oleh beberapa siswa perempuan yang sudah putus sekolah di jalan pulang, dan dipukuli dengan keras. Saat itu, dia memeras otak tapi tidak bisa mengingat siapa yang telah dia sakiti. Sekarang setelah mendengar Sui Cheng, dia langsung mengerti semuanya. Saat itu juga, dia maju hendak menangkap Sui Cheng. Chen Zihan, apa yang kau lakukan? Tiba-tiba, suara pria berat terdengar. Mereka menoleh dan melihat kepala sekolah Wang Daking, entah sejak kapan. Berdiri di pintu kelas, saat ini sedang menatap Sui Cheng dan 3 lainnya dengan wajah marah. Kepala sekolah, Yao Zidong buru-buru berkata, HM. Wang Daking melirik Yao Zidong dan mengangguk. Yao Zidong sangat gembira. Menantang sambil melirik Sui Cheng. Lihat, ini dia perlakuan untuk siswa teladan. Sui Cheng tidak menghiraukan, ia bersiap mengambil buku untuk dibaca. Kepala sekolah Wang Daking mengernyitkan dahi, matanya penuh kekecewaan. Murid macam ini. Dia sangat membencinya. Setiap hari tidak belajar dengan baik, bahkan merugikan tingkat kelulusan sekolah. Sui Cheng, kau keluar. Sui Cheng mengernyit, hatinya sedikit enggan. Namun tetap keluar. Yao Zidong dan Chen Zihan tersenyum puas melihatnya. Murid bodoh macam ini seharusnya tidak boleh datang ke sekolah, mengganggu belajar kami. Kami akan ujian masuk universitas. Meninggalkan kata-kata itu, Yao Zidong dan Chen Zihan pergi dengan puas. Xinian agak khawatir, dia tahu. Sui Cheng dipanggil keluar pasti akan dimarahi. Kepala sekolah. Siswa Sui Cheng, dia tidak melakukan kesalahan. Setelah ragu sejenak, Xinian akhirnya angkat bicara. Sui Cheng melihat Xinian yang cemas, hatinya terasa hangat. Gadis kecil ini sedang membelaku. Xinian, tidak apa-apa. Guru tidak akan menyusahkannya. Kepala sekolah tersenyum. Ini adalah anak emasnya. Dia susah payah menemukan bibit juara. Bahkan bisa pergi belajar legenda. Liang pun berteriak. Sui Cheng dan Wang Daking sampai di sudut tangga. Tanpa memberi Sui Cheng kesempatan menjelaskan. Wang Daking langsung memarahinya tanpa ampun. Sui Cheng, bisakah kau tenang sedikit? Aku tidak peduli dengan nilai jelekmu, tapi bisakah kau tidak menjadi pengacau? Yao Zidong dan Chen Zihan, mereka semua bisa masuk universitas. Dan Xinian adalah bibit juara. Lihat dirimu, seekor kambing hitam, peringkat paling bawah di angkatan. Kau setiap hari tidak membuatku tenang. Aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Kau murid bodoh harus punya kesadaran sebagai murid bodoh. Haruskah aku berkata seterang ini? Sudah kubilang sekolah ini tidak cocok untukmu. Suruh kau berhenti sekolah, kenapa kau tidak mau dengar? Menghadapi kemarahan kepala sekolah yang tanpa pandang bulu. Sui Cheng tidak membela diri, karena meskipun dia membela, kepala sekolah tidak akan mendengar. Dia adalah murid bodoh, peringkat 10 terbawah di angkatan. Dalam ingatannya, Wang Daking demi tingkat kelulusan telah menyuruh banyak murid berprestasi rendah untuk berhenti, dan dia sendiri sudah beberapa kali dipanggil. Tapi Sui Cheng tidak peduli. Kepala sekolah Wang, ini adalah siswa di kelas kami. Apa yang terjadi dengannya? Liu Ruyan naik dari tangga, melihat Sui Cheng dimarahi kepala sekolah. Maju dan bertanya, Guru Liu, Sui Cheng di kelasmu ini terlalu keterlaluan. Setiap hari seperti kambing hitam, merusak siswa baik di kelas. Wang Daking melihat Liu Ruyan. Mengernyitkan dahi, sangat tidak suka. Sui Cheng melihat Liu Ruyan.